Di kuil di ujung dunia, Nox mengeluh tentang pahlawan dari dunia lain yang mengalahkan Raja Iblis yang ia bangkitkan. Dia membanting bidak catur dengan marah. Rin menambahkan bahwa mereka selalu dipersenjatai dengan kekuatan khusus dan membunuh para Raja Iblis dengan mudah. Faktanya, dewa jahat itu sudah lupa berapa kali dia berpikir untuk melawan pahlawan itu sendiri. Sayangnya, seseorang di posisinya tidak bisa ikut campur dengan manusia agar tidak membuat sang pencipta marah. Tentu saja dia tahu ini, tapi rasanya Raja Iblis kali ini tumbang terlalu cepat. Memang benar ciptaannya dikalahkan dalam waktu singkat. Karena itu, energi negatif yang terkumpul terlalu sedikit dan energinya menjadi tidak seimbang. Energinya sudah diambang batas, dan dia harus mulai melakukan sesuatu. Dia menyarankan agar Nox menciptakan kembali sang pahlawan sebelum sang pencipta melakukannya. Jika dia melakukan itu, Rin bisa memberikan kutukan pada jiwanya yang akan menghentikannya menjadi pahlawan lagi. Mengerti bahwa mereka bisa menciptakan pahlawan yang tidak berguna, dewa jahat itu langsung setuju. Kemudian, dia bertanya kepada pria yang direinkarnasi itu apakah dia punya pertanyaan. Haru memasang ekspresi tegas dan ketus di wajahnya. Mereka pada dasarnya membunuhnya untuk membawanya ke dunia dewa jahat itu sendiri. Karena itu, dia mempertanyakan apakah ada alasan sebenarnya mereka harus membunuhnya. Karena Nox adalah makhluk yang lebih tinggi, dia seharusnya punya kekuatan untuk membawanya ke sana tanpa harus merenggut nyawanya. Dia diberitahu bahwa membawa jiwanya ke sana adalah sebuah persyaratan, jadi mereka tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, dia membuatnya mati mendadak dengan cara yang disesalkan agar menghasilkan banyak energi negatif yang bisa dia gunakan untuk mantra. Setelah mendapat konfirmasi bahwa dia benar-benar sudah mati, lengan manusia malang itu gemetar kebingungan. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Setidaknya, dia harus menerima beberapa kemampuan khusus sebagai kompensasi atas masalah ini. Meskipun jahat, Nox tetaplah dewa yang kuat. Saat berbagai kelas dan kemampuan yang bisa dia dapatkan melintas di benak pemuda itu, mereka memanggilnya, mengatakan punya sesuatu untuk diberikan. Haru dengan percaya diri bersumpah akan berhasil, tapi tetap saja dia mengharapkan kemampuan curang. Yang mengejutkan, dia malah diberi kutukan pada jiwanya. Bidak catur yang berisi kutukan itu melayang ke arah tubuhnya, sementara dia masih mencoba memahami kata-kata itu. Karena mereka tidak ingin dia berkeliaran dan membuat nama untuk dirinya sendiri, dia akan diberi pengunci status. Awalnya dia tidak mengerti apa artinya ini, tapi itu persis seperti yang dikatakan Nox, dan dia tidak akan pernah bisa naik level melebihi level 1. Haru hendak memprotes persyaratan yang tidak masuk akal itu, tapi dia sudah dikirim pergi. Saat bidak catur itu pecah, dewa jahat itu menyuruhnya untuk menikmati dunia barunya selagi bisa, menolak untuk menjelaskan lebih jauh sebelum mereinkarnasi anak itu. Pion putih itu pecah saat mantra selesai. Dengan begitu banyak energi ilahi dan sebagian besar kekuatan dewa jahat itu sendiri, bahkan sang pencipta pun seharusnya tidak bisa mengganggu rencananya. Melihatnya jatuh ke tanah karena kelelahan, Rin memanggil tuannya. Diberi tongkat untuk sementara, Nox mengatakan dia ingin memberi anak itu pekerjaan level rendah. Tapi dengan aturan alam ilahi, dia akan diberikan kelas tingkat ketiga. Terlepas dari itu, dia yakin Haru tidak akan bisa mengalahkan Raja Iblis dengan status yang terkunci. Mereka tidak perlu mengkhawatirkannya karena dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengalahkan monster lemah sekalipun. Dewa itu berbaring kelelahan dan mencoba menyerahkan segalanya pada familiarnya, tapi dia melupakan satu langkah penting dalam prosesnya. Dia sudah mencapai batasnya dan hanya ingin tidur, tapi mereka belum memutuskan di mana anak itu akan berinkarnasi. Jika mereka meninggalkannya, jiwanya akan melayang di alam ilahi dan akan ditemukan oleh sang pencipta. Sebagai asisten biasa, dia tidak punya kekuatan untuk melakukan ritual itu sendiri. Meskipun dia nyaris tidak bisa menahan kantuk, dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Rin dengan cepat membawa papan dart yang berisi semua pilihan yang mereka miliki. Dia menyuruhnya untuk melempar dart itu tanpa berpikir, kecuali tentu saja jangan sampai mengenainya. Ini adalah ritual yang harus dia lakukan bahkan dalam keadaan lelah, jadi dia menyiapkannya dan mengisi slot-slotnya untuk mengubah anak itu menjadi budak. Nox menguap dalam-dalam, percaya bahwa familiarnya telah mengatur segalanya sesuai dengan kehendaknya. Dart itu dilempar dengan sembarangan dan mengenai papan di atas kepalanya. Karena dia tertidur lelap setelah melempar, Rin adalah satu-satunya yang terjaga untuk melihat ujung logam itu menancap tepat di tengah target. Dia membuktikan bahwa dia benar-benar seorang dewa dan mengenai slot bangsawan 1% yang seharusnya mustahil. Itu adalah alat yang dibuat oleh kekuatan ilahinya sendiri, dan tidak ada jalan untuk kembali setelah ritual selesai.
Selain itu, statusnya masih terkunci, jadi seharusnya tidak mungkin dia bisa berhasil. Saat jiwanya melayang turun, Haru teringat kehidupan masa lalunya sebagai seorang remaja, dan bagaimana makhluk jahat itu mereinkarnasikannya tanpa penjelasan apapun. Dia bahkan dikutuk, tapi untuk alasan apa? Apa gunanya membawanya ke dunia lain hanya untuk mengutuknya? Gelap dan dia mendapati dirinya bergerak di bawah selimut yang tebal dan berat. Saat bertanya-tanya apakah dia benar-benar bereinkarnasi dan memeriksa apakah dia bisa menggerakkan tubuhnya, dia merasakan sesuatu yang lembut. Seorang wanita terbangun dan meminta maaf, bertanya apakah terlalu sempit untuknya. Itu adalah Tina. Dia sudah mengenalnya dari ingatan tubuhnya. Dalam 5 tahun sejak dia lahir ke dunia ini, dia melayani anak itu sebagai pelayan pribadinya. Haru meminta maaf pada pelayannya, mengatakan dia hanya bermimpi buruk. Untuk membuatnya merasa lebih baik, dia menyelimutinya dalam kehangatan pelukannya, dengan menenangkan berjanji akan selalu berada di sisinya. Kelembutan tubuhnya membantunya kembali tertidur. Setengah dekade yang lalu, dia meminta untuk menjadi pelayan eksklusif anak yang lahir hari itu, bahkan bersumpah untuk mengurus pendidikannya ketika saatnya tiba. Itu lebih dari yang bisa diharapkan keluarganya. Tapi kenapa orang sepertinya menawarkan layanan seperti itu? Sambil memegang liontin di dadanya, dia berkata bahwa dia sudah lama menunggunya lahir. Menatap anak yang sedang tidur itu, dia berkata, sudah 5 tahun sejak saat itu. Kemudian, Haru berseru kaget. Dia mengira dewa jahat akan mengubahnya menjadi budak, tapi disinilah dia, seorang bangsawan yang hidup mewah. Mengenai kutukannya, dia seharusnya bisa mengatasinya dengan pengetahuan. Saat itu Tina mengumumkan bahwa sarapannya sudah siap. Itu adalah hidangan sederhana namun lezat yang tersaji di meja. Yang mengejutkan, dia ditawari mayones, yang tidak dia duga ada di dunia itu. Rasanya luar biasa dan dibuat sendiri oleh pelayan itu. Sebenarnya, banyak orang bisa membuatnya karena resepnya sudah dikenal luas. Dia tidak menyangka ada resep untuk hal duniawi seperti itu, dan dia akhirnya menyadari apa yang mungkin telah terjadi. Dia mengonfirmasi bahwa seorang pahlawan dari dunia lain membawanya ke sana 100 tahun yang lalu. Rupanya, orang itu memperkenalkan banyak hal lain dan memperkaya kehidupan orang-orang. Begitu saja, rencananya untuk mengatasi kutukannya dengan pengetahuan duniawinya hancur. Anak itu menjadi murung dan mengumpat pada dewa jahat, tapi statusnya sangat rendah sehingga memukul bantal malah membuatnya kesakitan. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sekarang. Tina mengumumkan bahwa mereka akan mulai berlatih sihir besok, tapi kedua kakak laki-laki dan kakak perempuannya adalah para elit. Wajar jika mereka juga sudah memiliki ekspektasi tinggi padanya. Tidak ingin mengecewakan pelayannya, dia mencoba memikirkan cara. Orang dari dunia lain itu mengayunkan tangannya, mencoba memanggil jendela statusnya. Untungnya itu muncul tepat di depan matanya, memungkinkannya untuk memastikan bahwa statusnya benar-benar terkunci di level dasar. Sambil mencatat untuk tidak menunjukkannya kepada orang lain, Tina memanggilnya untuk mandi. Pekerjaannya sebagai seorang sage juga terkunci di level 1. Keduanya bersiap-siap untuk mandi, dan anak itu mengangkat tangannya dalam perayaan kekanak-kanakan. Yang mengejutkan, dia tiba-tiba menarik bajunya ke atas kepalanya dan meletakkan tangannya di tubuhnya. Karena bingung, dia bersikeras melakukannya sendiri dan membuatnya terkekeh seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Dia pun mulai bersiap-siap untuk masuk juga. Melihatnya berganti pakaian membuatnya merah padam, tapi Tina hanya geli karena dia sudah mencapai usia di mana dia merasa malu. Menatap tubuhnya dan menutupi tubuhnya sendiri, dia bertanya-tanya apakah mereka selalu mandi bersama. Saat dia membasuh punggungnya, dia tidak bisa menahan erangan karena perasaan itu membuatnya berteriak dan protes ketika menyadari apa yang dilakukannya. Masih merasa malu kemudian, dia duduk di tepi tempat tidurnya dan tiba-tiba mengumumkan bahwa dia tidak perlu berbaring di sampingnya karena dia ingin tidur sendiri. Dia bingung dan bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkannya. Sayangnya, dia memiliki pikiran seorang pemuda meskipun berada di dalam tubuh anak berusia 5 tahun. Karena dia tidak bisa mengungkapkan ini padanya, dia bilang dia hanya ingin tidur sendiri. Pelayan itu terkejut, mungkin tersinggung, dan bertanya apakah dia benar-benar serius dengan kata-katanya. Dia mengonfirmasinya, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya yang dia izinkan untuk dia masuki kapan saja. Dengan ucapan selamat malam terakhir, dia menyelimutinya dan pergi. Sekarang setelah dia sendirian, dia bertanya-tanya apakah itu agak terlalu tiba-tiba. Mengingat ibunya, dia bertanya-tanya apakah orang-orang yang ditinggalkannya sedih karena dia meninggal. Pikiran itu membuatnya tidak bisa memaafkan dewa jahat. Keesokan harinya, tiba saatnya Haru memulai latihan sihirnya.
Dia lega karena Tina tampaknya sudah kembali seperti biasanya. Merasa tenang, dia mengangkat tangannya dengan permintaan sederhana untuk melihat statusnya yang langsung dia tunjukkan pada tuannya. Yang mengejutkannya, dia melihat bahwa levelnya 250. Dia bercanda bertanya apakah dia tidak cukup untuknya, tapi dia hanya terkejut karena Tina begitu kuat. Meskipun dia adalah pelayannya, dia juga bertugas sebagai pengawalnya. Sekarang setelah itu beres, saatnya berlatih sesuai rencana. Dia mencatat untuk menanyakan mengapa orang sepertinya bekerja sebagai pelayan pribadi. Untuk memulainya, dia memutuskan untuk menunjukkan padanya bagaimana mantra itu dilakukan. Dia memanggil dan menembakkan tombak api yang membakar jalur yang dilaluinya. Ledakan yang terjadi setelahnya membuatnya bertanya-tanya apakah itu benar-benar mantra pemula. Sepertinya dia sendiri pun terkejut saat mereka berdua melihat kehancuran yang disebabkan oleh kemampuannya. Ingin menunjukkan yang terbaik dari dirinya, dia sedikit berlebihan. Di antara levelnya yang tinggi dan kekuatannya yang luar biasa, dia pastilah bukan orang biasa. Kakek buyutnya sebenarnya adalah pahlawan dari 2 generasi yang lalu. Berkat garis keturunan itu, cukup mudah baginya untuk naik level dan menjadi lebih kuat. Dengan rasa penasarannya yang terpuaskan, giliran dia untuk mencoba kemampuan itu. Ada sesuatu yang terasa aneh, tapi dia tetap disuruh mencoba dan mulai dengan merasakan aliran mananya sendiri. Setelah beberapa saat, dia mulai merasakan sesuatu yang hangat bergerak ke ujung jarinya. Merupakan pencapaian luar biasa baginya untuk sudah bisa menggerakkan mananya sesuka hati. Dia menganggapnya berkat bantuan sihirnya, tapi Tina berkata dia hampir tidak melakukan apapun untuk membantu. Untuk saat ini, dia terus mengumpulkan mana ke telapak tangannya seperti yang diperintahkan, tapi khawatir akan menimbulkan kecurigaan jika dia terlalu hebat terlalu cepat. Dia berpura-pura kesulitan dan sengaja gagal untuk menjaga siasatnya, bahkan merengek karena berusaha begitu keras untuk mengumpulkannya. Tetap saja, melakukannya pada percobaan pertama sangat luar biasa, membuat Tina mengakui bakat bawaannya. Karena dia sangat terampil, mereka bisa langsung mencoba merapal mantra dasar. Dengan senyumnya yang menenangkan, anak itu mengikuti dan mengumpulkan mana ke tangannya lagi, tapi dalam hati membenci kenyataan bahwa dia telah dikutuk. Dia disuruh membayangkan bahwa dia memiliki tangan lain yang memanjang dari ujung jarinya. Sebuah target muncul di hadapannya saat dia mencoba ini. Semakin jelas gambarnya, semakin mudah untuk merapal mantra. Jadi dia memikirkan sesuatu yang masih segar di benaknya. Dia meniru tombak api Tina, mewujudkan bilah yang menyala-nyala itu dengan teriakan keras. Pelayan itu tertegun karena dia berhasil, sampai ke bentuk apinya, bahkan mengenai target dengan akurat. Merapal mantra dengan sempurna pada percobaan pertama seharusnya membuatnya lelah, tapi dia baik-baik saja. Kebanyakan orang menderita kehabisan mana setelah satu mantra tingkat rendah. Meskipun tidak memakan banyak mana, mereka bisa terus berlatih, tapi untuk saat ini dia membatasinya hanya 3 tembakan lagi. Harus senang dia bisa merapal sihir meskipun terjebak di level 1. Hari berlalu dengan damai. Tina harus pergi ke kota, jadi dia memberinya lonceng yang bisa dia bunyikan untuk memanggilnya. Bahkan jika dia jauh, dia berjanji akan segera datang. Dengan perginya pelayan itu untuk sementara waktu, dia ingin melihat berapa banyak tembakan yang bisa dia lakukan, tapi berjanji akan berhenti jika dia merasa sedikit lelah. Dia meluncurkan tombak api satu demi satu, hampir membakar taman. Tembakannya tak ada habisnya, dan asap dari ledakan mulai menebal. Setelah menembakkan 30 kali, anehnya dia baik-baik saja dan tidak sedikit pun lelah. Merasakan sesuatu yang aneh, dia membuka jendela statusnya. Tidak ada nilai statusnya yang berubah, termasuk cadangan mananya. Meskipun telah menembakkan 30 tombak, mananya masih penuh. Dia sadar mananya tidak berkurang karena memang tidak bisa berkurang. Untuk mengujinya, dia merapal beberapa mantra lagi dengan jendela statusnya terbuka dan memastikan bahwa mananya tidak berkurang sama sekali seperti yang dia duga. Kutukan itu tidak membatasi statusnya, melainkan menguncinya dalam keadaan yang tidak dapat diubah. Tergantung bagaimana dia menggunakannya, dia bisa menjadi sangat kuat dengan mana tak terbatas. Dengan statusnya yang terkunci, seharusnya ada sesuatu yang hanya bisa dia lakukan, seperti tembakan cepat atau tumpukan mantra. Perutnya berbunyi cukup keras untuk mengganggu pikirannya. Hari sudah siang, tapi Tina belum kembali membawa makanan. Bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan kembali dengan panggilan lonceng, dia mengayunkannya untuk menguji. Dalam sekejap mata, dia muncul, benar-benar terbang seperti yang dikatakannya, dan bertanya apakah dia aman. Pertanyaan tentang kondisinya datang tanpa henti, jadi anak itu mengakui bahwa dia hanya sedikit lapar seiring berjalannya waktu. Menyadari hari sudah siang, dia meminta maaf dan bergegas pergi untuk menyiapkan makan siang sesegera mungkin. Dia merasa bersalah karena memanggilnya hanya untuk hal seperti itu.
Meskipun dia ingin membalas Nox, dia juga ingin menjadi seseorang yang bisa dibanggakan Tina dan bersumpah untuk menjadi lebih kuat demi dia. Makhluk pertama yang pernah dikalahkan Haru adalah monster kecil. Sebulan setelah reinkarnasinya, dia mengejar kelinci bertanduk dan meminta bantuan Tina. Mengikuti tradisi keluarganya, dia sedang berburu monster pertamanya. Mengikuti perintahnya, pelayan itu bergerak untuk menahan target untuk tuannya. Dinding es dipanggil dengan lambaian tangannya, benar-benar menghalangi jalan keluar kelinci itu. Menyadari bahwa ia terpojok dan tidak punya pilihan lain, ia berbalik untuk melawan, membuktikan bahwa ia masih makhluk berbahaya meskipun ukurannya kecil. Itu tetaplah seekor monster. Mengingatkan dirinya akan hal ini, Haru menghadapi makhluk yang menyerangnya. Tina berteriak saat binatang itu menerkam, tapi dia sudah benar-benar siap. Dia menciptakan tombak api, menyulap tombak api yang tipis dan tajam. Tombak itu melesat dari jarinya untuk memberikan akhir yang cepat dan tanpa rasa sakit. Sesuai rencana, tombak itu menembus target dalam sekali serang. Ini membuatnya mendapat pujian dari pelayan itu. Dia menggiringnya tepat ke jalur serangannya, tapi terlepas dari itu, dia tetap tenang dan cukup fokus untuk meluncurkan mantra. Fokus di matanya tiba-tiba menghilang. Di hadapannya, kelinci mati itu tergeletak tak bergerak, nyawanya direnggut oleh tangannya sendiri. Beberapa saat yang lalu, kelinci itu melompat-lompat penuh kehidupan dan dia mengambilnya. Kenyataan pahit itu menghantam pikirannya dan membuat tubuhnya gemetar. Mengerti bahwa itu pasti berat bagi seorang anak kecil, Tina memeluk tubuhnya dengan hangat dan lembut. Kelinci bertanduk itu lemah, tapi dagingnya cukup lezat untuk dikonsumsi monster lain. Ini hanyalah cara kerja dunia, dan mengalahkan mereka juga merupakan bagian dari tugasnya untuk melindungi wilayahnya. Dengan kata lain, mereka harus menerima dan berterima kasih atas kehidupan makhluk kecil itu. Melihat bahwa dia akan menyembelihnya, Haru meminta untuk diajari cara melakukannya sendiri. Kekuatan batin dan tekadnya membuatnya tersenyum. Keduanya menghabiskan waktu menerapkan apa yang dipelajari anak itu tentang menyembelih dan kemudian makan malam dengan daging kelinci itu. Sulit untuk terbiasa, dan dia kesulitan menelan makanan di piringnya. Pada sopan berikutnya, air mata jatuh tak henti-hentinya, dan dia terus menangis karena betapa lezatnya makanan itu. Melihatnya menangis, Tina yakin bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi sage yang luar biasa. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang menghormati dan menghargai kehidupan. Ada alasan lain mengapa Tina begitu percaya pada potensi Haru sebagai seorang penyihir. Dia hampir tidak percaya matanya ketika melihat mantranya menembus dinding esnya. Ada hal lain yang terlintas di benaknya. Setiap hari, dia diam-diam membuat boneka targetnya semakin kuat, karena boneka biasa akan hancur di bawah kekuatannya jika dia tidak melakukannya. Namun, dia terus bertambah kuat dari hari ke hari seolah-olah status tidak penting sama sekali. Karena itu, dia bertanya-tanya apakah Haru adalah reinkarnasi dari pria itu. Berpikir bahwa Haru pasti sudah mengatakan sesuatu sekarang, dia menahan diri untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru mencari jawaban ketika dia sudah menunggunya selama 100 tahun. Waktu berlalu dan Haru akhirnya masuk ke Akademi Sihir dan mulai berteman. Saat para mahasiswa baru disuruh berkumpul di aula utama, orang-orang mulai berdesakan dan seorang gadis bernama Luna tidak sengaja menabrak siswa lain. Dia langsung disebut si bodoh yang ceroboh. Meskipun dia sudah meminta maaf, umpatan dan makian terus berdatangan. Seorang anak laki-laki seperti tikus mengatakan, dia pasti tidak sadar baru saja menabrak putra seorang bangsawan. Ini membuatnya panik dan bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan. Ketika Haru melihat keributan itu dan bertanya-tanya apakah gadis itu yang menabrak mereka, anak laki-laki lain mengatakan sebaliknya, tetapi para bangsawan hanya merundungnya karena dia orang biasa. Jika mereka sampai menyentuhnya, Luke siap melawan balik tanpa mempedulikan status mereka. Saat itu juga, dia disuruh berhenti karena Haru ingin mengurus para berandal itu sendiri. Awalnya dia dicegah melakukannya, tetapi pola dan tanda di pakaiannya dikenali. Berdasarkan 3 garis di kerahnya, dia pasti berasal dari keluarga Count. Haru berdiri di antara mereka, menengahi untuk menghentikan mereka mengganggunya lebih jauh. Tidak percaya karena dihentikan, Nard bertanya apakah mereka tahu siapa dia. Saat Haru menatapnya tanpa peduli, antek bangsawan itu menyela, ingin mundur karena dia adalah putra seorang Count. Karena tidak ingin menimbulkan keributan, anak itu menyuruhnya mundur lagi. Karena kalah kelas, dia pergi bersama para pengikutnya, membiarkan yang lain memeriksa kondisi Luna. Saat Haru bersikeras bahwa tidak semua bangsawan itu brengsek, dia berhenti menangis dan berterima kasih karena telah menolongnya. Mereka tiba-tiba mengelilinginya dan mulai berteriak yang merupakan pengalaman yang menakutkan. Saat itu juga, Luke meminta maaf kepada putra Count itu, tidak menyadari statusnya dan telah bersikap kasar sebelumnya.
Dia diejek dengan main-main karena menyebut anak itu bodoh. Untungnya, dia juga hanya mencoba membantu, jadi tidak perlu meminta maaf. Meski begitu, dia menyesal tidak bisa melakukan apa yang Haru lakukan. Haru dengan ceria mengajak berteman yang mengejutkan anak laki-laki itu. Bahkan lebih jauh lagi, dia pada dasarnya diancam untuk menerima tawaran pertemanan itu. Dengan gugup, dia berseru dengan suara aslinya dan akhirnya menghela napas pasrah. Dengan ini, mereka berjabat tangan dan setuju untuk akur mulai sekarang. Luna melihat ini dan mengatakan dia juga ingin berteman dengan mereka. Bangsawan itu dengan senang hati menerima, memperkenalkan dirinya dan bahkan Luke sebagai sahabat barunya. Meskipun anak itu terkejut dengan kedekatan yang tak terduga, ketiga siswa muda itu dengan cepat akrab dan menantikan persahabatan mereka yang baru terjalin. Upacara penerimaan kemudian berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena penempatan kelas besok, Haru mengundang keduanya untuk mampir ke tempatnya di sekolah karena mereka mungkin tinggal jauh. Mereka menghabiskan beberapa waktu mengikuti peta, tetapi anak itu tidak dapat menemukan rumahnya. Pada satu titik, Luke berhenti dan menunjuk ke rumah di depan mereka, bertanya apakah itu miliknya. Itu adalah sebuah mansion dan sangat mewah sehingga bangsawan itu tidak percaya. Sementara teman-temannya terkagum-kagum, dia ingin memarahi ayahnya karena berlebihan. Tina merasakan kehadirannya dan muncul di dekat pintu untuk menyambutnya pulang. Melihat para tamu, dia diperkenalkan kepada teman-teman baru tuannya, dan dia sangat senang tuannya bisa bersikap ramah hanya dalam satu hari. Karena mereka sudah di sana, dia ingin makan malam bersama mereka berdua, jadi pelayan itu meminta mereka untuk bersantai di ruang tamu sementara dia menyiapkan makanan. Mereka berbasa-basi, berbagi harapan agar berada di kelas yang sama saat penempatan besok. Yang tidak mereka sadari adalah Tina mendengar percakapan singkat ini. Keesokan harinya, mereka bertiga senang karena berada di kelas yang sama. Saat Haru menyangkal kemungkinan ayahnya ikut campur, mereka menuju ke ruang kelas mereka, yang tampak mewah untuk mahasiswa baru. Untuk saat ini, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam untuk memulai hari secara resmi. Saat masuk, mereka bertiga disambut oleh kelompok yang sangat kecil. Dengan kehadiran 10 dari mereka, siswa lain memperkenalkan diri, dimulai dengan Riva dan Mel yang sangat ingin berteman. Setelah mereka, ada beberapa siswa dengan sisik di tubuh mereka, Yoko dan kakak perempuannya, Ryuka. Shina, seorang gadis berpakaian kuil, memperkenalkan diri, dan seolah-olah hanya Haru yang bisa melihat ekornya bergoyang di belakangnya. Dua gadis kembar identik, Mei dan Mai, maju berikutnya. Akhirnya, tiba giliran trio itu untuk mengakhiri perkenalan dengan bersih dan ceria. Mereka mengenalinya sebagai putra keluarga Count, tetapi dia bersikeras bahwa dia hanyalah siswa biasa di sana, jadi mereka bisa melupakan masalah status. Saat Riva tersenyum melihat kerendahan hatinya, yang lain bertanya apakah mereka diberi akomodasi sebagus itu karena dia adalah putra Count. Dia meragukannya, tetapi berpikir bahwa ayahnya mungkin ada andil di dalamnya. Terlebih lagi, mereka adalah satu-satunya kelompok yang tidak memiliki nama guru yang terdaftar. Saat mereka membicarakan ini, seseorang mendekat dari lorong, membuat kepala mereka menoleh. Haru melihat sosok yang dikenalnya berjalan melewati pintu, dan dia berdiri kaget menemukan Tina di kelas mereka. Dia mengoreksinya dan memintanya untuk memanggilnya secara formal di sana. Dengan ini, pelayan rumahnya memperkenalkan diri sebagai instruktur mereka, yang menantikan tahun yang hebat bersama mereka. Dengan perkenalan Tina, Shayna mengenali nama itu sebagai pahlawan yang memimpin sang penyelamat dan membunuh Raja Iblis seabad yang lalu. Dia mengonfirmasi bahwa dia memang orang itu, membuat seluruh ruangan menjadi gempar. Levelnya tidak tinggi hanya karena dia adalah keturunan seseorang, tetapi dia sebenarnya adalah seorang pahlawan. Mengenai usianya, dia dengan malu-malu menolak menjawab pertanyaan kasar itu. Saat itu juga, Riva mengangkat tangannya dengan pertanyaan lain. Kisahnya legendaris bahkan di antara para elf, tetapi seharusnya dia menghilang bersama pahlawan lainnya. Memahami keraguan mereka tentang identitasnya, dia menepis skeptisisme mereka dengan menunjukkan jendela statusnya di depan kelas. Dia sudah level 250, jadi mengapa orang sepertinya secara sukarela menjadi guru mereka? Untuk itu, Tina mengatakan bahwa dia bosan. Sesederhana itu. Itu adalah jawaban yang kurang memuaskan, yang membingungkan para siswa. Jadi dia menceritakan bahwa dia sebenarnya adalah pelayan pribadi Haru di keluarga itu. Dengan Haru di akademi, waktunya di mansion menjadi membosankan, jadi dia melamar posisi mengajar. Anak laki-laki itu memperhatikan gerak-gerik tangannya, sesuatu yang dia lakukan setiap kali dia berbohong. Dia bertanya-tanya apa yang dia sembunyikan kali ini. Beralih, mereka berbicara tentang pertempuran wajib dengan kelas lain yang diadakan setiap bulan sepanjang semester. Karena semua orang pasti akan memberi mereka tantangan, dia mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik.
Untungnya, akademi adalah tempat yang luar biasa, dan mereka bahkan memiliki akses penuh ke perpustakaan terbesar di institusi ini. Jika ada beberapa permintaan pertempuran, pertandingan melawan kelas yang lebih kuat akan diprioritaskan. Dengan kata lain, mereka kemungkinan besar akan selalu bertarung dengan siswa kelas atas. Akan cukup sulit untuk mengimbangi dan mengendalikan para siswa, tetapi dengan Tina yang mengajar siswa yang penuh potensi, dia yakin mereka akan baik-baik saja. Haru bertanya-tanya dari mana datangnya kepercayaan dirinya pada mereka. Untuk memulai pelajaran mereka, Tina meminta para siswa untuk memperkenalkan sihir mereka kepada yang lain. Untuk itu, dia sudah menyiapkan beberapa target yang bisa mereka pukul dengan sekuat tenaga. Haru menyadari bahwa itu adalah target yang sama yang dia gunakan untuk berlatih sejak kecil. Yang lain khawatir untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tetapi dia meyakinkan bahwa itu akan baik-baik saja. Sejak saat itu, mereka akan menghadapi pertandingan sebagai satu kelas yang bersatu, jadi saling memahami adalah suatu keharusan. Memahami perasaannya, Riva mengajukan diri untuk maju pertama. Memimpin kelompok dan mengikuti instrukturnya, dia mengumpulkan sihir ke telapak tangannya dan menyulap busur cahaya. Menarik tali busur, dia memfokuskan energinya dan dengan satu napas tenang, meluncurkan panah angin yang menembus target. Haru terkejut, tahu betul seberapa kuat target pelayannya. Mereka memuji dan bertepuk tangan atas penampilan siswa pertama. Berikutnya adalah Mai dan Mei yang akan menghadapi tantangan bersama. Karena ini adalah mantra yang cukup kompleks, mereka menyatukan tangan mereka dan merapalkannya serempak. Api dan es berkumpul di sekitar tubuh mereka, berputar untuk membentuk satu sinar sihir gabungan. Perpaduan elemen yang berlawanan yang mengesankan itu mengenai target secara langsung dan kemungkinan besar menjadi alasan mengapa mereka merapalkannya bersamaan. Yoko melangkah maju bersemangat untuk mengambil gilirannya berikutnya. Meletakkan tangannya di tanah, dia mengejutkan semua orang dengan mengubahnya menjadi bentuk lengan naga. Dengan kata lain, sihirnya mengubah bagian tubuh untuk bertarung. Dia adalah setengah naga dan setengah penyihir prajurit, kombinasi yang memungkinkannya untuk mencabik-cabik target. Luke bersikeras bahwa target itu hancur karena kerusakan yang terakumulasi. Saat Ryuka bertanya terbuat dari apa, Tina mengatakan itu persis seperti yang dia pikirkan. Mendengar ini, Ryuka mengambil bentuk naganya lagi, tetapi alih-alih menyerang target, dia merapalkan sihirnya untuk membangkitkan kembali boneka itu. Mereka terkejut karena dia memperbaikinya dengan mantra yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali orang mati. Itu adalah sihir penyembuhan pendeta naga, sesuatu yang Tina sadari betul. Kebangkitannya unik dan dapat memulihkan apapun yang mengandung mana ke keadaan sebelum kehancuran. Makhluk hidup mempertahankan mana selama sehari setelah mati, artinya dia punya waktu sebanyak itu untuk menghidupkan kembali seseorang. Haru akhirnya mengerti mengapa pelayannya begitu percaya diri. Semua orang di kelas sangat luar biasa sejauh ini, dan 4 sisanya pasti sama kuatnya. Kesadaran bahwa dia harus mengimbangi mereka menyadarkannya. Berkat kutukan dewa jahat, dia masih terjebak di level 1 dan kemungkinan besar tidak selevel dengan mereka. Haru masih belum memberitahu Tina tentang kutukan dewa jahat dan pengaruhnya pada levelnya. Dia kemudian memperbaiki target dan dengan senang hati melanjutkan. Entah kenapa, Shina memasang ekspresi aneh di wajahnya. Mel naik ke panggung dengan Luna menawarkan untuk memberinya kekuatan dengan sihir pendukung. Dia melapisi demi lapisi buff pada wanita buas itu yang bingung dengan jumlahnya. Bahkan yang lain terkejut dengan apa yang dia lakukan karena tidak ada dari mereka yang pernah melihat sihir peningkatan sekuat itu. Dengan kekuatan yang melonjak dan membakar setiap inci tubuhnya, Mel melepaskan rentetan pukulan dalam sekejap. Mengingat jumlah buff padanya, target itu hancur total di tempat. Yoko tertegun tidak percaya bahwa dia mengunggulinya dengan menghancurkannya tanpa jejak. Saat mereka memuji kedua siswa itu sebagai duo yang hebat, Shina menghilang tanpa mengambil gilirannya. Bahkan Tina tidak menyadarinya dan mengatakan bahwa 8 demonstrasi telah selesai sejauh ini. Hanya Haru yang merasa ada yang aneh, tetapi mengingat urutannya, dia menolak untuk maju terakhir di antara para cheat berjalan ini. Sayangnya, Luke bertindak lebih dulu dan mengangkat tangannya untuk maju berikutnya. Percaya bahwa Haru menerima pelatihan gila di bawah Tina, dia juga menolak untuk maju terakhir. Sekali lagi, dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang kutukan itu, jadi dia berteriak tanpa daya. Tidak peduli padanya, teman sekelasnya mengambil giliran dengan senyum cerah di wajahnya. Senyum ini menghilang begitu dia mulai merapal mantra. Prasasti sihir yang aneh dan rumit muncul di sekitar tubuhnya, dan Ryuka tampaknya mengenali mantra apa itu. Dengan ketenangan dan fokus yang mengerikan, Luke melanjutkan gerakannya dengan kekuatan yang belum pernah mereka lihat darinya sebelumnya. Menyerukan agar kekuatannya dilepaskan, sambaran petir besar menghantam target dari atas, menghancurkannya menjadi serpihan kecil.
Para siswa tercengang oleh kekuatan teman sekelas mereka yang luar biasa, dan kawah yang dia tinggalkan tidak ada bandingannya dengan yang disebabkan oleh Mel dan Luna. Riva cukup berpengetahuan untuk mengidentifikasi mantra kelas pamungkas saat dia melihatnya. Tina mengungkapkan bahwa Luke adalah cucu dari Luano, orang bijak agung dan kepala sekolah akademi. Terakhir adalah Haru, yang masih harus menggunakan sihirnya bahkan setelah semua itu. Entah kenapa, pelayannya mengatakan 30% dari kekuatannya sudah lebih dari cukup, sebuah instruksi yang sama sekali tidak dia mengerti. Dia mengulangi dan menekankan maksudnya, mengatakan bahwa fasilitas akan hancur jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Mendengar ini, yang lain mencatat bagaimana mereka disuruh mengerahkan segalanya dan bertanya-tanya seberapa kuat dia sampai disuruh menahan diri sebanyak itu. Haru salah paham dan berpikir bahwa Tina pasti telah menyiapkan target yang lemah untuknya. Tahu dia hanya bisa merapal mantra tingkat rendah, Tina pasti khawatir dia merasa minder karena sangat kurang jika dibandingkan. Dengan menghancurkan target di depan semua orang yang percaya bahwa dia hanya menggunakan sepertiga kekuatannya, harga dirinya akan diselamatkan oleh pelayan tercintanya. Meski begitu, dia tetap harus memukulnya dengan sekuat tenaga untuk mendukung siasatnya. Dengan saling pengertian, mereka melanjutkan dengan Tina merapalkan mantra perlindungan pada semua orang untuk berjaga-jaga. Menolak menyia-nyiakan perhatiannya, Haru melangkah maju untuk mengambil gilirannya. Untuk menutupi kelemahannya, dia menumpuk mantra lemah dan melepaskan kumpulan mana satu persatu. Saat dia mengumpulkan sihirnya, pelayannya khawatir dan mengingatkannya untuk hanya menggunakan sepertiga dari kekuatannya. Sayangnya, dia masih percaya bahwa Tina hanya berakting. Sementara itu, mantranya menjadi semakin kuat dan kompleks. Sekarang siap, dia memegang tombak sihir yang berdengung dengan sihir murni dan terkonsentrasi. Yang tersisa sekarang hanyalah melepaskannya. Dia menembakkan tombak api ke depan, tidak mempedulikan peringatan Tina. Beberapa menit sebelumnya, Sheena telah mundur, tidak berniat menghadapi seorang pahlawan. Dia sendirian di ruang kelas khusus dan memeriksa peralatan, bersemangat untuk menemukan sesuatu yang berguna. Saat itu juga, operasinya yang damai terganggu oleh ledakan keras dari luar. Bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi, dia berlari keluar untuk melihat fasilitas tertutup asap tebal. Dia linglung oleh apa yang dilihatnya. Di tengah semua itu, Tina berdiri di belakang tembok batu yang hancur. Masih berasap dari tombak api, tubuhnya bergetar dan dadanya naik turun karena kelelahan. Yang mengejutkan mereka, kulitnya hangus menembus pakaiannya dan instruktur itu menangis karena kerusakan itu. Mereka bertanya-tanya mengapa dia ada di sana dan dari mana tembok itu tiba-tiba muncul. Dia menghentakkan kakinya menuju Haru, yang mundur dan meminta maaf dengan bingung. Mendengar dia mengulangi instruksinya tentang menggunakan 30% dari kekuatannya, dia dengan rasa bersalah bertanya apa yang terjadi. Masih sambil menangis, dia memarahinya karena melanggar kesepakatan mereka. Dia nyaris tidak berhasil mengalihkan mantranya dan menyelamatkan distrik pusat dari kehancuran. Dia bingung dan mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hal seperti itu di rumah, jadi Tina akhirnya mengungkapkan bahwa dia menghabiskan berjam-jam melapisi bertonton mantra penghalang dimension. Faktanya, dia nyaris tidak bisa bertahan melawan sihirnya selama latihan. Dengan ini, teman-teman sekelasnya menyadari bahwa dia lebih gila dari yang diperkirakan. Tembok batunya jauh lebih kuat dari boneka latihan mereka, dan bahkan pahlawan level 250 nyaris tidak bisa menangkis mantranya yang absurd dan tanpa buff itu. Karena dia perlu mengajukan laporan insiden, instruktur mengakhiri kelas hari ini. Mereka pergi dengan tatapan khawatir, tetapi Tina hanya menoleh ke Haru dan memerintahkannya untuk tetap tinggal. Seperti yang diduga, kembali di lorong akademi, Haru meminta maaf lagi kepada Tina, masih merasa bersalah atas insiden itu. Dia mengulangi bagaimana dia secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak mengerahkan seluruh kekuatan dan bergidik saat dia mengakui bahwa dia pikir dia akan mati. Dia tertegun mendengarnya, terlebih lagi ketika Tina mengambil benda yang mungkin menyelamatkan hidupnya. Batu di liontin yang selalu dipakainya sekarang menjadi serpihan yang berserakan di telapak tangannya. Itu adalah alat sihir yang memicu perisai sekali pakai jika dia berada dalam bahaya maut. Lebih dari itu, seseorang yang sangat penting baginya memberikannya sebagai hadiah. Ini membuatnya meminta maaf dan segera menawarkan untuk melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Dia menegaskan kembali janjinya, hampir memohon padanya untuk berhenti menangis. Karena dia begitu memaksa, dia berbicara dengan suara ragu-ragu dan meminta agar dia tidur di sampingnya lagi seperti dulu. Ini mengingatkannya saat dia meminta untuk tidur sendiri, tetapi dia tidak yakin apakah itu benar-benar cukup untuk menebus apa yang telah dia lakukan padanya.
Dia bersikeras bahwa itu lebih dari cukup dan dia hanya ingin berpelukan dengannya lagi. Perasaannya yang tulus membuat pemuda itu tertegun. Meskipun dia masih kesulitan untuk mengerti, dia tidak terlalu keberatan dengan permintaannya, jadi dia menangis lagi, tetapi kali ini karena rasa terima kasih. Yang mengejutkannya, Tina tiba-tiba menerjang dan memeluknya erat, akhirnya mengakui betapa takutnya dia tadi. Membalas pelukannya, dia meminta maaf tanpa henti, menepuk-nepuk kepalanya dengan menenangkan. Emosinya membaik setelah beberapa saat dan energinya terisi kembali dengan waktu mereka bersama. Mulai hari ini dan selamanya, mereka akan tidur berdampingan lagi. Kemudian di tempat tidur, Haru bertanya mengapa dia menjadi pelayannya sejak awal. Jika dia menceritakan kisah panjang itu, mereka akan begadang, tetapi itu tidak masalah baginya yang ingin mendengar ceritanya. Dengan kemampuan Tina, tidak aneh jika dia melayani kerajaan. Ayahnya memiliki kekayaan dan kekuasaan, tetapi tidak cukup untuk mempekerjakan seseorang seperti dia yang telah menolak undangan dari negara. Di era ini tidak ada pahlawan yang dipanggil dari dunia lain, jadi bahkan pemerintah tidak bisa mengendalikannya yang menyaingi kekuatan seseorang. Dulu sekali, dia bertarung bersama para pahlawan yang dipanggil untuk mengalahkan Raja Iblis. Di antara mereka, ada seseorang yang sangat dia kagumi. Dia bukan tokoh sentral dalam kelompok itu, tetapi setiap kali dia mendengar ada kota yang diserang, dia selalu yang pertama bergegas membantu mereka. Orang seperti itulah dia. Karena itu, mereka mendapatkan keberanian dari melihatnya menghadapi gerombolan monster sendirian. Meskipun bukan dia yang memberikan pukulan terakhir kepada Raja Iblis, dia selalu melihatnya sebagai pahlawan sejati. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah jatuh cinta padanya. Sayangnya, dunia mereka mengharuskan mereka yang dipanggil untuk kembali ke rumah setelah memenuhi tugas mereka. Dia akhirnya membalas perasaannya meskipun membuatnya tampak seolah-olah dia tidak memiliki perasaan apapun. Sambil bertanya apakah mereka menjadi kekasih, sebuah gambaran yang jelas melintas di benak Haru. Dengan bingung, dia menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak berjalan sejauh itu. Itu berarti dia mungkin tidak punya banyak pengalaman, sebuah pikiran yang membuatnya sedikit senang. Masa-masa bahagia mereka berakhir ketika Raja Iblis dikalahkan oleh Parti. Dia mencoba semua yang dia bisa untuk tetap tinggal di dunia mereka, tetapi tidak ada cara untuk menghindari hukum mereka. Sebagai keturunan langsung dari pahlawan lain, dia memiliki pengalaman langsung ketika kakek buyutnya juga kembali ke rumah. Batu yang dia pecahkan sebelumnya adalah alat pelindung yang diberikan kekasihnya sebelum dia pergi. Suatu hari, dia merasakan kelahiran seseorang yang membawa mana yang sama seperti miliknya. Itu adalah hari ulang tahunnya, dan dia percaya bahwa Haru adalah reinkarnasi dari pahlawan itu. Tina merasakan seseorang dengan sihir yang sama dengan pahlawannya lahir di dunia mereka. Dia percaya pada saat itu bahwa Haru adalah jiwa reinkarnasi dari cintanya. Dia tidak mungkin salah dalam mengidentifikasi sihir itu. Namun, Haru tidak memiliki ingatan seperti itu. Dia adalah jiwa yang bereinkarnasi, tetapi dia berasal dari tubuh lain dan bukan dari sang pahlawan dan Tina tahu ini. Ada saat-saat dia berharap Haru adalah orang yang dicarinya. Ketika dia melihat bagaimana dia berusaha untuk menjadi lebih baik dan berlatih setiap hari, dia melihat sekilas pria yang dia cintai. Seiring waktu, dia mulai mencintai Haru apa adanya. Dia kemudian mencondongkan tubuh lebih dekat dan memeluknya, mengaku bahwa yang dia sukai sekarang adalah dia. Haru menggenggam tangannya dan bersumpah untuk menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat dari pahlawan yang diimpikannya. Dia akan melindunginya dan dunia, dan karena itu dia berharap dia tetap bersamanya. Dia setuju untuk tinggal bersamanya selamanya. Haru menemukan tujuan baru dalam hidupnya, dan dia berjanji akan menjadi kuat, lebih kuat dari pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis. Sama seperti pahlawan yang dicintai Tina, dia akan cukup kuat untuk melindunginya. Keesokan paginya, Tina membuka tirai di jendela. Dia memberitahu Haru bahwa sarapan sudah siap. Dia kemudian mencondongkan tubuh lebih dekat padanya, dan dengan ringan menyentuh wajahnya. Dia menutup matanya dan membungkuk, memberinya ciuman yang mendebarkan jantung. Sambil tersipu, dia menantikan waktu mereka bersama. Haru merasakan hal yang sama dan bertujuan untuk menjadi sage level 1 terkuat dan menjadi pahlawan Tina. Keesokan paginya, Haru dan Tina saling menyapa. Haru menyadari bahwa halaman rumput sudah selesai, terkejut dengan betapa cepatnya diperbaiki. Dia berkomentar bahwa mereka memiliki pengrajin terbaik di istana yang bekerja sepanjang malam. Dia bertanya pada Tina apakah aula latihan yang dia hancurkan masih dalam perbaikan. Dia menjawab bahwa aula itu juga sudah diperbaiki dan seperti baru. Karena dia masih ada kelas, dia pamit dan pergi. Sambil melihat halaman yang diperbaiki, terlintas di benaknya bahwa bisa menggunakan sihir setiap elemen pasti hebat.
Pelajaran pertama dan perkenalan Tina dengan sihir elemen adalah hari pertama yang liar di sekolah. Untungnya, statusnya sebagai putra Count berhasil menyelamatkannya entah bagaimana. Dia khawatir apa yang akan terjadi jika semua orang tahu bahwa dia hanya level 1. Dia tiba di kelas dan masih merenungkan untuk menggunakan setiap alat yang dia miliki untuk bertahan hidup di akademi. Saat ini, dia memiliki tujuan baru untuk dipenuhi dan itulah yang penting. Karena dia masih berpikir keras, dia terkejut mendengar seseorang berbisik kepadanya bahwa sihirnya kemarin di luar batas normal. Ketika dia menoleh ke belakang, Sheena yang berbicara padanya mengatakan bahwa dia sudah ada di sana jauh sebelum dia tiba di kelas. Dia tiba-tiba teringat bahwa Sheena tidak ada di tempat latihan kemarin dan tidak melihat sihirnya. Dia membeku sejenak lalu tersenyum, menyatakan bahwa dia sudah melihat sihirnya. Dia menjelaskan bahwa sihirnya melibatkan penyembunyian kehadirannya, membuatnya sulit bagi siapapun untuk mendeteksinya. Namun tidak sesederhana itu karena dia menggunakan mantra tingkat yang jauh lebih tinggi dan ini membantunya menghindari serangan fisik dengan lebih mudah. Karena tidak banyak yang bisa menggunakan mantra itu dianggap kemampuan langka. Haru tampak bingung dan bertanya apakah dia memiliki kekuatan lain karena ekornya. Gadis itu terkejut mendengarnya karena jarang ada orang yang bisa melihat ekornya. Dia mengaku telah melihat ekornya sejak kemarin, tetapi tidak sempat mengungkitnya. Tiba-tiba, Sheena menjadi defensif dan mengaktifkan ekornya, berpikir apakah dia harus menghabisi anak laki-laki itu karena menemukan rahasianya. Haru menelan ludah dan sekarang gugup setelah membuat dirinya dalam bahaya. Dia menyuruhnya untuk tenang dan menyatakan bahwa dia tidak ingin memulai kesalahpahaman dengan teman sekelas. Dia mengabaikannya dan terus berpikir untuk menghabisinya. Dia berargumen bahwa dia harus mendengarkannya dulu, berjanji untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang rahasianya. Dia kemudian menatapnya dengan tekad dan menariknya lebih dekat menggunakan ekornya. Dengan gerakan cepat, dia meraih tangannya dan menciumnya. Dia bertanya apa yang dia lakukan, dan dia menjawab bahwa dia baru saja membuat kontrak dengannya. Setelah perapalan, lambang sihir yang pudar muncul di tangannya. Dia bertanya-tanya apakah ini berarti dia berada di bawah perintahnya mulai sekarang dan tidak akan bisa menentang kata-katanya. Namun, dia mengungkapkan bahwa justru sebaliknya. Kontrak yang baru saja mereka buat berarti dialah yang akan melayaninya, dan ini menjadikannya tuannya. Dia menjelaskan bahwa rubah ekor 9 seperti dia mendapatkan kekuatan dari sihir. Rubah ekor 9 yang berkembang sepenuhnya dapat mendatangkan malapetaka dan menjadi ancaman bagi umat manusia jika mereka mau. Dia mengakui bahwa dia masuk akademi untuk menyerap sihir dan berencana menjadikan semua orang bonekanya menggunakan sihir pengendali pikirannya. Akan bagus juga untuk menjadikan akademi sebagai basis operasinya. Mendengar rencananya yang keji, Haru memukul kepalanya untuk menyadarkannya. Merasa sakit, dia bertanya mengapa dia pantas dipukul padahal yang dia pikirkan hanyalah bagaimana mereka akan menguasai dunia. Pada saatnya, Haru akan memerintah kerajaan dan mereka akan berjalan bersama untuk mendominasi umat manusia. Dia kemudian memukulnya lagi berharap itu akan membuatnya sadar. Khawatir padanya, dia memohon agar dia berhenti berpikir untuk melakukan hal-hal buruk dan berbahaya. Dia meludahinya. Frustrasi karena dia tidak punya keinginan lebih besar untuk menguasai dunia dengan kekuatannya yang kuat, dia berhenti sejenak mengingat bahwa dia pernah bermimpi untuk mendominasi dunia setelah direinkarnasi secara paksa. Kata-katanya cukup menggoda. Saat ini, mendominasi dunia tidak lagi menarik baginya. Dia tidak ingin menjadi Raja Iblis dan sebaliknya bermimpi menjadi pahlawan yang akan dikagumi semua orang. Dia menjadi pucat ketika mendengar rencananya untuk menjadi seorang pahlawan. Dia bertanya apakah dia tidak berencana mengeksploitasinya seperti yang dilakukan manusia lain. Karena dia bisa menyerap mana dalam jumlah besar, banyak yang ingin menggunakan kekuatannya untuk kepentingan egois mereka sendiri. Lagi pula, manusia selalu berhasrat untuk mencuri kekuatan mereka dan mengeksploitasinya. Tiba-tiba, kepala Sheena mulai pusing dan dia mulai melihat gambaran dari masa lalu. Di gunung bersalju, seekor rubah ekor 9 terlihat oleh sekelompok manusia. Mereka mencoba menahan binatang itu untuk menjualnya demi kekayaan. Saat Sheena berjuang untuk melarikan diri dari mereka, para manusia mulai menargetkan ibunya dan membunuhnya di tempat. Dia meratapi ibunya, tetapi suaranya teredam oleh para penangkapnya. Karena masa lalunya yang kelam, dia mulai membenci manusia, terutama para pahlawan. Rubah ekor 9 menderita nasib sial karena mereka memilih untuk melenyapkan ras mereka atau memiliki kekuatan mereka selagi masih belum dewasa. Melihat rasa sakitnya, dia mencoba menghiburnya dengan menepuk-nepuk kepalanya dengan lembut. Dia memberinya janji bahwa dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang identitas aslinya, menekankan bahwa dia tidak berniat mengeksploitasi kekuatannya.
Mendengar ini, dia menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan kontrak karena dia tidak punya rencana untuk memanfaatkannya. Dia menawarkan agar mereka memutuskan kontrak, menegaskan kembali bahwa dia tidak punya keinginan menjadikan teman sekelasnya sebagai budaknya. Namun, dia mengungkapkan bahwa dia tidak bisa memutuskannya. Dia mengungkapkan bahwa karena dia menggunakan salah satu ekornya untuk merapal mantra, itu terlalu kuat untuk diputuskan dari pihaknya. Ketika ditanya apakah Haru bisa memutuskannya sendiri, dia menjelaskan bahwa dia juga membuatnya tidak mungkin baginya untuk membatalkan kontrak karena takut dia akan menyakitinya. Kontrak itu mulai menunjukkan dirinya kepada Haru. Dari apa yang dia pahami, Shina harus mematuhi semua perintahnya selama nyawanya tidak dalam bahaya. Dia menawarkan padanya semua yang dia miliki sebagai ganti untuk menjaga hidupnya. Melihatnya menyerah padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelusnya. Sepertinya dia telah mengembangkan naluri pelindung terhadap rubah ekor 9. Keesokan paginya, Luke terkejut melihat Shina tidur di pangkuan Haru. Karena penasaran, dia bertanya apakah mereka menjalin hubungan. Haru menjawab secara samar bahwa mereka berada dalam hubungan yang unik dan mencoba membangunkan Shina dan mendesaknya untuk kembali ke tempat duduknya. Karena teman sekelas mereka akan segera tiba. Dia segera tersenyum padanya dan mengindahkan permintaannya, sedikit bersandar padanya untuk lebih merasakan elusannya. Dengan ini, Haru mendapatkan iblis penurut yang bisa menyebabkan bencana alam. Kemudian, Tina dan Haru berada di taman ketika mereka merasakan kehadiran yang mengamati mereka dari jauh. Tina merasakan bahwa itu adalah Shina dan menyuruhnya keluar dari persembunyian. Rubah ekor 9 muncul dan memuji Tina karena merasakannya dengan jelas meskipun dia bukan tuan yang dikontraknya. Tina berterima kasih atas pujiannya tetapi bertanya mengapa dia mengikuti mereka dan tentang kontrak itu. Setelah Haru menjelaskan situasinya, Tina merasa frustrasi karena iblis itu pada dasarnya menempelkan dirinya pada tuannya. Karena marah, dia mengaktifkan mantra. Shina mencoba menjelaskan bahwa dengan kontrak itu, dia terikat oleh kepatuhan mutlak kepada tuannya, jadi dia akan mengikuti keinginannya untuk tidak menyerangnya. Dia menempatkan dirinya di antara mereka saat Tina menunjukkan bahwa karena kontrak bodoh itu, dia terikat untuk melindungi rubah itu. Dia menyuruh Tina untuk tenang dan menunjukkan bahwa tidak ada lambang di tangannya tidak seperti Shina yang mengejutkan Shina. Dia memeriksa sistemnya dan statusnya masih terkutuk. Ternyata lambangnya telah memudar karena kutukannya. Dia hanya merasa rubah ekor 9 kecil itu imut dan merasa perlu melindunginya. Untuk menenangkan Tina bahwa rubah kecil itu tidak akan menjadi masalah, dia mencoba memerintah Shina. Dia menyuruhnya berputar dan mengeong yang langsung dipatuhi oleh rubah itu. Haru menunjukkan pada Tina bahwa dia mengendalikan segalanya, jadi dia tidak perlu khawatir. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Tina menyatakan bahwa meskipun Shina tidak bisa menyakiti Haru, dia bisa menyakiti manusia lain. Dengan ini, Haru hanya memberitahu Shina bahwa dia dilarang menyerang manusia kecuali dia memberinya izin. Shina setuju dan ini seharusnya membantu menyelesaikan masalah mereka. Haru juga memastikan bahwa dia akan menjaganya di sisinya sehingga dia bisa mengawasinya. Tina menyebutkan bahwa menjaga iblis di sisinya berbahaya. Selain itu, karena Shina adalah seorang gadis, dia akan berbahaya bagi kebajikan Haru karena mereka akan selalu bersama. Sambil melihat mereka berdebat, Shina mengantisipasi keraguan Tina terhadapnya. Dia bertekad untuk mengalahkan Tina demi mendapatkan perhatian Haru. Meskipun Tina adalah pelayan pribadi Haru, dia hanya perlu menempelkan dirinya padanya dan memastikan bahwa dia bersandar padanya. Selanjutnya, dia perlu menaklukkan Haru dan menemukan cara untuk memonopolinya. Begitu malam tiba, dia akan menggunakan pesonanya pada tuannya. Hanya memikirkan untuk lebih dekat dengan Haru membuatnya tersenyum nakal. Malam tiba dan Tina sudah mengenakan gaun malam tipisnya. Dia berjalan menuju tempat tidur tuannya, tetapi menjadi frustrasi ketika Shina mendahuluinya. Shina menjelaskan bahwa tempat teraman baginya adalah di samping tuannya. Dia juga mempertanyakan mengapa Tina sepertinya berencana untuk tidur di samping Haru juga. Tina mengakui bahwa dia akan tidur dengan Haru, tetapi rubah itu menunjukkan bahwa itu salah karena dia adalah guru mereka di akademi. Frustrasi, Tina menjawab bahwa tidak ada aturan di akademi yang melarangnya bersama tuannya. Karena ingin beristirahat, Haru memanggil Tina untuk tidur di sisi lain tempat tidur. Mendengar ini, Tina langsung bersemangat dan bergerak lebih dekat dengannya di tempat tidur. Dia kemudian menyuruh Shina untuk bergeser lebih dekat dan mereka akhirnya tertidur. Keesokan paginya, Tina bangun pagi untuk memasak sarapan. Dia kemudian melihat tuannya yang tidur nyenyak di samping Shina dalam wujud rubahnya. Merasakan kehangatan di hatinya, dia tersenyum padanya sambil berpikir bahwa dia tidak bisa marah pada tuannya yang polos.
Kemudian, Sheena sekarang sudah bangun dan mengintip Tina yang sedang memasak sarapan di dapur. Rubah ekor 9 itu melirik makanan yang disiapkan dan berkomentar bahwa itu terlihat lezat. Tina menawarinya untuk mencicipi yang diterima Sheena. Gadis itu mengunyah hidangan itu dan senang ketika gelombang rasa meledak di dalam mulutnya. Dia menyatakan bahwa dia belum pernah merasakan sesuatu yang begitu beraroma dalam hidupnya. Tina memberitahunya bahwa hidangan itu adalah favorit Haru. Gadis itu berhenti sejenak dan melihat hidangan di depannya. Tina menghela nafas dan menawarkan untuk mengajarinya memasak makanan itu seolah membaca pikirannya. Wajah rubah ekor 9 itu cerah hanya dengan berpikir bahwa dia juga bisa membuat makanan lezat untuk tuannya. Tina tersenyum padanya dan berjanji untuk mengajarinya karena dia akan tinggal di mansion yang sama dengan tuannya. Kemudian Tina mengajari Sheena hidangan itu. Gadis itu menjatuhkan banyak kulit telur ke dalam mangkuk, tapi itu bukan awal yang buruk baginya. Selanjutnya, dia dengan hati-hati menuangkan adonan telur ke dalam wajan. Tina memberitahunya bahwa alat yang digunakannya terbuat dari tembaga yang memiliki konduktivitas termal yang sangat baik untuk membuat telur menjadi lembut. Beberapa saat kemudian, hidangan itu sudah selesai dan Sheena mencicipinya terlebih dahulu. Dia kagum bahwa telur sederhana bisa berubah menjadi hidangan tingkat tinggi. Setelah berhasil mengajarinya cara membuat telur dadar, Tina bersemangat untuk mengajarinya cara memasak hidangan berkuah nanti. Rubah itu membayangkan apa yang akan dikatakan Haru padanya begitu dia mencicipi telur dadarnya. Dia kemudian bertanya pada Tina, apakah tuan mereka masih tidur? Pelayan itu menjawab bahwa dia seharusnya baru saja selesai berlari dan berlatih sihir di halaman belakang. Benar saja. Ketika mereka melihat ke bawah dari jendela, anak laki-laki itu sudah berlatih menembakkan sihir. Tina menceritakan bahwa dia adalah anak yang gigih sejak berusia 5 tahun. Dia tersenyum senang pada ingatan itu dan mengungkapkan bahwa alasan mengapa ada penghalang pertahanan yang begitu kuat di sekitar mansion adalah karena tekad tuannya yang tak tergoyahkan. Dia selalu siap untuk belajar hal-hal baru tentang sihir dan mempraktikannya. Dia pekerja yang cukup keras. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia sangat mencintai Haru dan Sheena setuju, mulai lebih menyukai anak itu sambil mengamatinya. Setelah latihannya, Haru memasuki mansion dan disambut oleh kedua pelayannya. Sheena dengan gembira menunjukkan telur dadar yang baru saja dibuatnya. Dia terkejut bahwa Tina mengajarinya hidangan itu. Pelayan itu menyahut mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan rubah itu tinggal di sana secara gratis. Dia menggigit telur dadar itu dan langsung terkesan dengan betapa matangnya masakan itu. Sheena senang mendengar bahwa tuannya menyukai masakannya. Dengan ini, anggota baru saja bergabung dengan keluarga mereka yang sedang tumbuh. Beberapa hari kemudian, Tina mengumumkan di kelas bahwa pertandingan kelas akan diadakan dalam 3 hari antara tahun pertama dan tahun ke-7. Karena mereka akan melawan para senior, mereka merasa gugup. Tina menambahkan bahwa ini adalah pertandingan gauntlet 5 lawan 5. Dia memberitahu mereka untuk percaya pada kekuatan mereka sendiri karena dia tahu bahwa mereka lebih kuat. Kemudian perwakilan tahun pertama adalah Haru, Luke, Riva, Mel, dan Yoko, dan mereka melawan perwakilan kelas 7 yang terdiri dari Nard dan Anteknya. Kedua kelas berbaris saling berhadapan sementara Luna, yang menonton dari penonton, terkejut melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Para senior mengejek mereka karena terlihat begitu menuntut, sehingga mereka menyerahkan ruang kelas bagus mereka yang pasti diusahakan oleh ayah Haru. Luke mengenali mereka sebagai para perundung yang mengganggu Luna pada upacara masuk. Haru setuju dan menambahkan bahwa mereka sepertinya mengajukan diri untuk melawan mereka untuk membalas dendam. Dengan ini, dia menilai mana yang mereka peroleh sambil bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Namun, dia kecewa ketika melihat bahwa tingkat mana mereka terlalu rendah untuk senior. Baik dia maupun Luke tidak percaya setelah mengetahui ketidakmampuan mereka, menyuarakan ketidakpastian mereka apakah mereka pantas belajar di akademi. Mereka tidak percaya bahwa mereka bahkan layak menjadi lawan mereka. Kemudian mereka melihat Luna sedang kesal. Khawatir para gadis bertanya apa yang terjadi padanya. Karena dia mulai terlihat pucat, Riva dengan lembut mendesaknya untuk berbicara. Sedikit ragu, dia akhirnya menceritakan bahwa para senior yang akan mereka hadapi adalah orang-orang yang mengganggunya pada upacara masuk. Untungnya, Luke dan Haru ada di sana untuk membantunya. Riva menasihatinya untuk beristirahat di UKS untuk sementara waktu selagi dia tidak sehat. Dia menolak dengan mengatakan bahwa dia ingin menyemangati semua orang. Kembali di arena, Nard dan temannya, Tom, mengolok-olok Riva. Karena dialah yang akan bertarung, Nard menyebutnya beruntung karena dia akan menikmati tekniknya. Dia menatap mereka dengan jijik menyebut mereka sampah. Dia berjalan ke arena dan memberitahu Luna bahwa mereka akan segera mengadakan pesta kemenangan di restoran favoritnya dan sampai saat itu, dia harus terus menyemangati mereka.
Yoko dan Mel menonton dari pinggir lapangan, menunggu giliran mereka dan menyemangati Riva. Yoko menghela napas berkomentar bahwa pertarungan akan selesai dalam waktu singkat dan tidak akan menjadi tontonan yang menarik bagi penonton. Mel setuju dengan perasaannya. Awalnya, dia khawatir karena mereka adalah kakak kelas dan ini membuat mereka terdengar tangguh. Tapi setelah menghadapi Gargoyle Tina, tidak ada yang bisa membuatnya gentar lagi. Bertemu dengan para senior sekarang, dia bisa merasakan bahwa mereka jelas lebih lemah darinya dalam hal jumlah mana. Sejujurnya, dia merasa mustahil ada kemungkinan kalah dalam duel ini. Namun Luke berkomentar bahwa mereka tidak boleh lengah. Mereka tidak yakin apakah mereka punya semacam senjata rahasia atau trik tersembunyi yang bisa mereka gunakan untuk melawan mereka. Riva setuju dengannya dan memberitahu semua orang bahwa mereka harus tetap berhati-hati. Dia mendesak mereka untuk santai dulu, menambahkan bahwa dia akan menangani pertarungan untuk saat ini. Haru mendoakannya semoga berhasil. Tom memancingnya untuk menyerang lebih dulu, bertekad untuk menunjukkan padanya bahwa pertarungan mereka akan berakhir dengan kemenangannya. Dia merasa nekat karena Tom memintanya untuk menembak lebih dulu. Merasa diremehkan, dia menarik panahnya dan mengumpulkan jumlah mana yang luar biasa di sekelilingnya. Mai memanjat pagar pembatas untuk melihat Riva lebih jelas. Dia kagum dengan betapa hebatnya Riva sebagai seorang ahli angin. Saat asyik menonton pertarungan, dia tidak menyadari bahwa angin Riva datang ke arah mereka. Angin itu menjatuhkannya dan dia jatuh dari pagar pembatas. Untungnya, Haru bereaksi cepat dan menyelamatkannya dari jatuh. Dia terkejut dengan betapa ringannya berat badan Mai. Wajah mereka secara tidak sengaja hanya berjarak beberapa senti, membuatnya tersipu malu. Tiba-tiba, saudara kembarnya, Mei, datang untuk menariknya menjauh dari Haru. Mei langsung bersikap defensif dan melindunginya dari Haru. Mai mencoba menjelaskan bagaimana Haru menyelamatkannya untuk menenangkannya. Mei berterima kasih pada Haru karena telah menyelamatkan saudara kembarnya, tetapi memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengannya. Sementara itu, di arena, Riva baru saja melepaskan kekuatan anginnya, mengejutkan lawannya dengan jumlah mana yang dimilikinya. Luna tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Riva dan menonton dengan intensitas yang sama seperti Haru dan Luke. Tom menggertakkan giginya karena frustrasi, egonya terluka karena anak tahun pertama sepertinya memiliki lebih banyak mana darinya. Dia mengaktifkan mantra perisai sementara Riva melepaskan panah ledakannya ke arahnya. Keringat muncul di dahi Tom saat dia terdorong mundur oleh kekuatan Riva. Dia sedikit mengernyit setelah secara tidak sengaja salah mengarahkan kekuatan anginnya. Siswa lain panik ketika Tom terbang ke arah mereka karena dampak serangan itu. Penghalang yang seharusnya melindungi mereka hancur, sehingga para siswa juga terkena dampaknya dan semuanya terlempar keluar arena. Anak-anak tahun pertama bersorak atas kemenangan telak Riva. Terkesan, Tina berjalan ke arena dan memuji muridnya karena telah melenyapkan semua lawannya dalam satu gerakan. Dia menambahkan bahwa tidak mungkin penghalang guru biasa bisa menghentikan sihir muridnya, membuat guru itu tegang. Dia menyebut serangan itu curang karena datang dari luar arena. Namun, guru lain menunjukkan bahwa kemenangan tetap menjadi milik tahun pertama karena anggota lain dari tahun ke-7 sekarang semua tidak dapat bertarung. Mereka tidak pernah menyangka penghalang seorang guru akan hancur oleh mantra seorang siswa. Merasa terhina dengan ini, guru tersebut menyatakan bahwa 4 siswa lain yang terluka secara resmi bukan bagian dari kontestan. Dengan ini, dia memanggil siswa lain bernama Edgar mengatakan bahwa giliran dia. Sedang tidur, siswa itu tiba-tiba terbangun bingung karena mendapat giliran. Sekarang bangun, dia memberikan buku yang menutupi wajahnya kepada teman sekelasnya, Rika. Dia memberitahunya bahwa Riva baru saja mengalahkan 4 teman sekelas mereka dan bahwa mereka menuntut pertandingan ulang. Karena mahasiswa baru itu setuju, mereka harus mengirim kelompok senior lain untuk melawan mereka. Meskipun dia kurang tidur, Edgar tidak punya pilihan selain bertarung. Sementara itu, Tina sekali lagi memuji Riva atas mantranya yang luar biasa. Dia kemudian memintanya untuk mundur dan meminta Yoko berduel dengan perwakilan berikutnya dari para senior. Ryuka menggenggam tangan adiknya, mengatakan bahwa dia harus menang bahkan jika itu berarti mati. Merasa tertekan, dia menyetujui kata-katanya. Sementara itu, Tina mulai menyusun strategi untuk pertarungan yang akan datang. Dia sengaja menempatkan Yoko berikutnya karena dia hebat dalam pertarungan jarak dekat seperti Edgar. Dia tidak menyangka anak laki-laki itu akan masuk ke ring karena dia selalu begitu acuh tak acuh tentang hal-hal di sekitarnya. Yoko meregangkan tangannya sambil menyatakan bahwa dia harus menyelesaikan pertarungan dengan gemilang seperti Riva. Melihat lawannya, Edgar bertanya apakah dia seorang Dragonkin. Yoko mengkonfirmasi hal ini dan menyatakan bahwa dia mungkin terdengar sombong, tetapi dia adalah lawan yang kuat.
Senior itu setuju karena para Dragon King dikenal tangguh. Dia menghela napas mengakui bahwa dia tidak ingin melawan Yoko, tetapi harus melakukannya. Sementara itu, sekretaris senior melihat ketua kelas mereka, Rain, berdiri di sana dan menonton. Sibuk menonton, dia memanggil perhatiannya dan bertanya tentang tumpukan pekerjaan yang masih harus dia lakukan. Rika menatapnya merasa kasihan dia harus begadang semalaman karena tugas-tugasnya. Rain meyakinkannya bahwa dia bisa menyelesaikan dokumen tepat waktu. Kembali ke arena, Edgar memusatkan perhatiannya pada penonton dan bergumam bahwa dia menolak untuk kalah dari siapapun kecuali ketua mereka. Tidak tahu apa-apa, Yoko awalnya bingung tetapi memilih untuk fokus pada pertarungan mereka. Dia ingin sedikit pamer di depan teman-teman sekelasnya, jadi dia melepaskan wujud naganya. Dia menerjang lawannya, menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan pertarungan dalam satu pukulan. Dia menyerang Edgar dengan cakar naganya, tetapi senior itu berhasil memasang penghalang sebelum dia bisa mencapainya. Dengan ini, Edgar memanfaatkan kesempatan itu dan menyerangnya saat pertahanannya terbuka lebar. Yoko jatuh pingsan setelah serangan itu, menobatkan Edgar sebagai pemenang untuk ronde ini. Ryuka bangkit dari tempat duduknya setelah melihat adiknya terjatuh, kekhawatiran terpancar di wajahnya. Ryuka bergegas ke UKS untuk menyusul adiknya, menyatakan bahwa dia bodoh karena lengah. Namun Haru menunjukkan bahwa dia tidak lengah. Edgar hanyalah lawan yang lebih kuat. Ekspresi Ryuka melunak, menyebutkan bahwa dia akan memastikan untuk memuji adiknya ketika dia bangun. Tina setuju dengan Haru tentang penilaiannya terhadap Edgar. Pria muda itu adalah salah satu Sage Elite Academy, dan dia bahkan ada di Dewan Siswa. Ketika ditanya apakah dia bisa memprediksi gerakannya, Mel mengakui bahwa dia bisa melacak gerakannya. Tetapi serangan umpannya yang sulit. Tina memberitahu Luna bahwa sekarang gilirannya untuk bertarung. Siswa itu terkejut karena dia bukan petarung yang baik. Guru menyarankan agar mereka menggunakan mantra penguatnya untuk memberikan dukungan bagi Mel saat dia melawan Edgar. Bingung, siswa itu bertanya apakah penguat itu benar-benar bisa melewati penghalang dan apakah sihir pendukung diizinkan selama pertarungan. Sementara Luna memberikan mantra penguat dukungan untuk Mel, Tina menekankan bahwa memberikan dukungan kepada tipe petarung adalah adil. Dia menambahkan bahwa hanya siswa dari kelas yang sama yang bisa membantu. Dengan ini, Luna tidak menahan diri saat memperkuat Mel. Edgar tampak terhibur dengan perkembangan situasinya. Dia sekarang melawan seorang Beast Woman dan seorang Enchanter. Sejujurnya dia hanya ingin tidur, jadi dia harus membuat pertarungan ini singkat. Mel menyatakan bahwa dia akan membalaskan dendam Yoko. Senior itu menertawakan hal ini, menunjukkan bahwa merekalah yang pertama kali melenyapkan perwakilan mereka. Dia kemudian merasakan bahwa timnya juga menggunakan mantra pendukung untuknya. Rain memperhatikan bahwa mereka menggunakan kecurangan yang sama dan menyatakan bahwa Edgar membenci hal-hal semacam ini. Rika menunjukkan bahwa pertandingan sudah berakhir karena guru itu ikut campur dan melanggar setiap aturan pertarungan kelas. Mel benar-benar bisa merasakan mantra dukungan Luna bergejolak di dalam dirinya. Rasanya luar biasa, dan dia tahu bahwa kekuatannya meningkat karenanya. Dia berencana untuk bertarung habis-habisan agar usaha teman-teman sekelasnya tidak sia-sia. Dia kemudian melompat dan mengangkat tinjunya ke arah senior itu. Dia menyerang dengan kecepatan luar biasa, tetapi Edgar berhasil menahan semua serangannya. Dia secara tidak sengaja mengenai umpan lain, yang membantu Edgar menghindari tinjunya. Dia mengatupkan rahangnya karena frustrasi. Pria muda itu tidak hanya menggunakan mantra umpan, tetapi juga bisa mendeteksi gerakannya dengan sempurna, yang menghalanginya untuk mendaratkan pukulan padanya. Untungnya, Luna memberinya dorongan ekstra yang membuatnya terus maju. Dia melepaskan serangan lain dan berpikir itu mendarat, tetapi ternyata itu adalah serangan di luar batas lain yang memecahkan penghalang sekali lagi. Marah, dia meludahinya karena selalu menghindar dan bahkan tidak menyerang. Edgar memancingnya untuk mendaratkan setidaknya satu pukulan. Dia memiliki mantra penguat di kakinya yang membuat gerakannya jauh lebih cepat. Ini membuatnya semakin percaya diri dan membuat Mel tegang dan dia melepaskan tendangan di udara ke arahnya. Tendangan itu mendarat di umpan lain yang membuat Mel semakin frustrasi. Dia memujinya karena memiliki kaki yang kuat. Melihat lawannya tidak terpengaruh, dia mengakui bahwa jika pertarungan berlanjut, dia kemungkinan akan kalah. Jadi, dia terkejut ketika Edgar secara sukarela menyerah dan menyatakan kalah. Dia kehabisan mana dan kekuatan, dan dia benar-benar lelah. Dia kemudian memberitahu wasit bahwa dia secara resmi menyerah dalam pertarungan. Selain itu, dia hanya benci menggunakan dukungan selama pertarungan karena kemenangannya tidak akan berarti banyak sekarang. Karena tidak ada orang lain yang masih bisa bertarung, wasit menyatakan bahwa pertandingan telah berakhir dan pemenangnya adalah Mel.
Dia berjalan ke arah Edgar dan bertanya mengapa dia menyerah dalam pertarungan. Dia meminta maaf padanya karena tidak menyelesaikan pertarungan, tetapi mengakui bahwa itu adalah pertarungan yang cukup menyenangkan. Tina menyesal bahwa Haru dan Luke tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Haru meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu karena mereka adalah kelas 1. Luke menimpali, menyebutkan bahwa dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkannya. Haru menyatakan hal yang sama untuk dirinya sendiri karena ada beberapa mantra yang ingin dia coba, tetapi tanpa jaminan bahwa dia akan berhasil melakukannya. Sementara itu, guru itu bergegas ke Edgar, marah karena dia menjadikannya umpan. Dengan luka yang sangat jelas di wajahnya, guru itu marah bertanya mengapa dia menggunakannya sebagai umpan. Edgar mengabaikan kemarahannya sehingga pria itu mengancam akan menghukumnya dengan berat karena telah memanfaatkannya. Saat itu, Rain muncul dan menuduh guru itu terang-terangan berbuat curang dalam pertarungan sebelumnya. Dia menunjukkan bahwa sekretarisnya merekam sesuatu yang sangat menarik dan menunjukkannya padanya. Setelah menunjukkan kecurangannya, Rain menyuruhnya berhenti mengganggu Edgar yang baru saja menolak untuk berbuat curang dalam permainan. Dia kemudian menyeringai pada Edgar dan berkomentar bahwa dia pemarah seperti biasanya. Setelah melihat senior itu, Riva berkomentar bahwa dia tidak asing baginya. Tina memberitahunya bahwa dia tidak lain adalah Rain, ketua Dewan Siswa. Dia pasti tidak asing baginya dari saat dia memberikan pidato selamat datang untuk mahasiswa baru. Dia dikenal di akademi sebagai penyihir terkuat. Mendengar ini, Haru merenungkan bahwa jika mereka pernah menghadapi pria itu pasti akan menjadi pertarungan yang menantang. Dia kemudian bertanya pada Tina apakah mereka memiliki kesempatan untuk benar-benar menang melawan Rain. Mereka hanya perlu berlatih secara intensif dan ini pasti akan tercapai. Mel merasakan kelelahan di tulangnya karena latihan tanpa henti sejak mereka mendaftar di akademi. Sampai pada titik di mana dia tidak ingin melakukan apa-apa dan hanya ingin berbaring di tempat tidurnya. Luna memasuki ruangan dan menyapanya dengan ceria. Dia kemudian memberinya sekotak coklat Valentine sebagai tanda persahabatan. Mel berhenti sejenak dan menyadari bahwa hari istimewa itu luput dari pikirannya. Hari Valentine menjadi sebuah kebiasaan di dunia mereka yang dipengaruhi oleh para pahlawan yang dipanggil dari dunia lain yang juga telah memperkaya kehidupan orang-orang di sana. Karena coklat dapat dengan mudah dibuat di dunia mereka, tradisi memberikannya pada hari istimewa dengan mudah diciptakan kembali. Menyadari kesalahannya, Mel keluar dari kelas dan menabrak Haru. Luna meminta maaf atas namanya, mengatakan bahwa dia telah melamun sejak pertandingan berakhir. Dia kemudian menyapanya selamat pagi dan memberinya sekotak coklat sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya selama upacara masuk. Karena dia cukup istimewa, dia menambahkan sedikit coklat ekstra untuknya. Anak laki-laki itu mengucapkan terima kasih karena menerima coklat darinya, dan ingat bahwa dia belum menerima coklat dari Tina dan Sheena. Saat itu, si kembar, Mai dan Mei, memasuki ruangan dan menerima coklat dari Luna. Si kembar cukup terkejut dengan tindakan itu karena mereka tidak tahu tentang hari Valentine. Mendengar ini, Haru menyadari bahwa si kembar bukanlah manusia. Mengingat interaksinya dengan mereka sebelumnya, dia dapat mengatakan bahwa mereka pasti dari dunia lain. Mai menyatakan bahwa mereka juga harus memberikan coklat kepada Haru sebagai tanda terima kasih. Namun, Mei tidak setuju, masih kesal dengan insiden sebelumnya. Penasaran, Haru ingin tahu mengapa Mei begitu acuh tak acuh padanya. Pagi dimulai dengan damai saat Tina menyapa semua orang. Dia mengeluarkan kue coklat yang baru disiapkan, menarik kekaguman dari mereka. Dia meminta bantuan membagikan makanan penutup dan yang lain dengan cepat setuju. Tiba-tiba, Haru mendengar suara energik Mel saat dia kembali. Dia datang membawa nampan berisi coklat panas, menambah suasana meriah. Tina merasa waktunya sempurna saat Luna membantu Mel membagikan minuman. Tiba-tiba, Riva terkejut setelah menyadari ada koin emas yang tersembunyi di dalam kuenya. Tina mengungkapkan bahwa dia sengaja menaruh hadiah keberuntungan di dalamnya, mendorong Riva untuk bereaksi secara emosional dan menganggapnya sebagai berkah yang berharga. Gadis-gadis itu dengan gembira melihat Riva saat dia merasakan emosinya. Haru merenungkan bagaimana hari Valentine diperkenalkan oleh para pahlawan yang dipanggil sejak lama menggunakan coklat sebagai cara bagi teman dan kekasih untuk mengungkapkan perasaan mereka, membiarkan teman dan kekasih mengungkapkan isi hati mereka dan memperkuat ikatan mereka. Sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya saat dia memeriksa tangannya. Haru merasa lucu bahwa para gadis memberikan coklat seperti di Jepang sampai dia merasakan sesuatu yang aneh dan bertanya-tanya apakah dia melewatkan sesuatu yang penting.
Haru panik ketika menyadari dia tidak menerima satupun coklat dari Tina, mengingat bagaimana dia selalu memberinya sesuatu terlebih dahulu setiap tahun. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Tina pasti telah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Meyakinkan dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir, dia pulang ke kediamannya. Waktu berlalu dengan tenang dan dia kecewa karena belum ada yang terjadi. Sampai Tina akhirnya muncul di pintu Haru, meminta waktunya sebentar. Dia meminta maaf karena terlambat dan menjelaskan persiapannya untuk teknik khusus memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, memicu kebingungan Haru. Tina dengan gugup menyajikan coklat buatannya yang hanya untuknya, sementara Haru tidak percaya bahwa itu adalah sesuatu yang diwariskan oleh para pahlawan dari 100 tahun yang lalu kepada mereka. Tina dengan malu mengakui bahwa dia merasa malu karena ini adalah Valentine pertama mereka sebagai sepasang kekasih. Dia dengan cemas bertanya, apakah dia melakukannya dengan benar. Haru dengan tulus memuji coklat itu, mengatakan itu luar biasa sambil diam-diam berterima kasih kepada para pahlawan yang dipanggil dari seabad yang lalu. Tina terlihat lega dan sangat gembira dengan reaksinya, lalu dia memintanya untuk melanjutkan. Tiba-tiba Sheena masuk ke kamar tanpa peringatan, bertanya apakah Haru baik-baik saja. Kekacauan terjadi saat dia dengan bangga mengumumkan kreasi coklatnya sendiri, membuat Tina bereaksi kaget dan malu. Malamnya, Haru merenungkan bahwa setiap coklat yang diterimanya tahun ini benar-benar lezat. Di dalam asrama akademi larut malam, pertandingan permainan papan mencapai keadaan yang tidak biasa tanpa ada ruang tersisa untuk bidak hitam. Mel menyadari bahwa papan itu telah sepenuhnya terbalik menjadi satu warna. Luna terkejut setelah dia menang saat Luna memujinya karena kuat. Setelah kalah berkali-kali, Luna memutuskan untuk tidak menahan diri di ronde berikutnya. Permainan dilanjutkan saat dia dengan percaya diri menempatkan bidaknya. Keesokan harinya, Luna menjelaskan bahwa dia mengundang Mel untuk menginap untuk menghiburnya. Haru mencoba menghibur Luna karena dia merasa cukup bersalah tentang Mel. Dalam hati, Haru mencatat bahwa Luna tidak hanya pandai dalam permainan papan, tetapi juga cerdas dan berpengetahuan luas tentang sihir. Bahkan di kelas, Luna dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Yoko dan Mel lebih kesulitan dengan teori meskipun memiliki kemampuan fisik yang kuat. Haru merenungkan bahwa kelas itu sendiri luar biasa intens. Sementara itu, di ruang dewan siswa, Haru berkomentar bahwa ada banyak hal yang tidak biasa tentang kelas tahun pertama. Luke, cucu kepala sekolah, sudah menguasai sihir tingkat tinggi sebagai mahasiswa baru. Luna diidentifikasi sebagai pemecah mantra dari kelas yang tidak diunggulkan, yang masih masuk ke akademi elit. Riva disebut-sebut karena mengalahkan 5 senior tingkat atas sekaligus. Mel dikenal karena menggabungkan seni bela diri dengan sihir. Sementara itu, Connie melaporkan bahwa seorang gadis naga di kelas memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa saat dia menyelidiki yang lain, menggambarkan seluruh kelas sebagai anomali total. Rain mencatat bahwa kelas itu disebut kelas legendaris Tina, mendorong Connie untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Ruangan itu dipenuhi boneka dan makanan ringan, yang dijelaskan sebagai sumbangan yang dikirim ke panti asuhan atas nama akademi. Sementara itu, seseorang terkejut Sheena adalah iblis, yang membuatnya mengonfirmasi bahwa dia melayani Haru dengan setia sebagai tuannya. Statusnya membuktikan bahwa dia benar-benar iblis. Luna kaget saat tahu Yoko level 99. Dia menjelaskan bahwa dia tidak melakukan kejahatan kecuali diperintahkan oleh tuannya. Dia mengungkapkan bahwa keahliannya adalah sihir pengendali pikiran. Sheena menambahkan dia bisa memperbudak makhluk level lebih rendah jika dia mau. Luke dan Yoko dengan percaya diri menjawab bahwa mereka berdua baik-baik saja, yang mengejutkan Haru. Riva mengungkapkan bahwa Sheena bisa saja mengalahkannya karena dia hanya level 80, yang membuat Haru merasa lega karena dia membuat perjanjian dengan Sheena sebelum dia melakukan sesuatu yang gegabah. Sementara itu, Ryuka memberitahu bahwa dia level 62, sedangkan Mai, Mei, dan Mel semuanya level 60. Luna mengakui bahwa dia hanya level 52 dan kagum dengan yang lain. Tiba-tiba, Haru merasakan sesuatu yang familiar tentang situasi itu. Ryuka meyakinkan Luna dan menjelaskan bahwa pertumbuhannya luar biasa untuk kelas pendukung Enchanter. Kelompok itu memuji Luna karena selalu menyelamatkan mereka, menyuruhnya untuk bangga. Dia dengan senang hati setuju dan berterima kasih kepada mereka sementara Haru merasa tersisih. Berkat Haru, Luna berkata bahwa mereka bisa belajar tanpa takut akan pengendalian pikiran Yoko. Dia tertawa, mengatakan Yoko bertindak sendiri. Dalam hati, dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya sampai dia memutuskan mungkin sudah waktunya untuk mengungkapkan levelnya sendiri. Haru menyadari bahwa semua orang berbagi layar status mereka kecuali dia. Menyadari dia tidak bisa menyembunyikan rahasianya selamanya, dia khawatir kutukannya akan terungkap kepada semua orang. Haru bertekad untuk meminta maaf pada Tina karena telah diam-diam.
Dia akhirnya menemukan keberanian untuk mengungkapkan levelnya, tetapi Luke menghentikannya dan bersikeras tidak perlu menunjukkan status Haru karena dia tidak ingin melihatnya. Haru tampak terkejut dengan reaksinya. Luke mengakui bahwa sebelum mendaftar, dia percaya hanya kepala sekolah yang bisa lebih kuat darinya di akademi. Dia teringat saat bertemu Haru dan menyadari betapa salahnya asumsinya sendiri, mengakui bahwa Haru jauh lebih kuat darinya. Dalam hati, Haru merasa kesalahpahaman itu menguntungkannya. Riva setuju dengan Luke, membuat Haru tidak bisa menjelaskan dirinya lebih jauh. Yoko dengan santai menjelaskan bahwa mengejar tujuan tinggi terlalu serius bisa merusak seseorang, sementara Ryuka setuju dan mengakui dia juga tidak ingin melihat statusnya. Haru menjadi santai, mengatakan sulit untuk menunjukkan hal seperti itu setelah semua yang mereka diskusikan. Sementara itu, kelas tiba di salah satu lokasi latihan yang dikelola oleh akademi jauh di dalam hutan baja tempat kelas akan berlangsung. Saat mereka berjalan melewati area itu, Luke mengatakan bahwa area ini biasanya diperuntukkan bagi siswa tahun kelima dengan monster yang masih berkeliaran di dekatnya. Dan meskipun mereka terkejut diberi izin, mereka diperintahkan untuk memulai latihan sendirian. Mendengar pelajaran hari ini melibatkan melawan monster, Yoko dengan santai menyarankan untuk mengubahnya menjadi kontes untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan paling banyak. Riva menganggap idenya menyenangkan dan menyarankan untuk membentuk tim. Luna merasa khawatir karena dia hanya bisa memberikan dukungan, tapi Luke memintanya untuk menjadi pasangannya. Yoko memutuskan untuk berpasangan dengan Ryuka. Sementara Riva dan Mel bekerja sama, Mai dan Mei memutuskan untuk berpasangan sebagai saudara, mengonfirmasi kerja sama tim mereka. Shina menyatakan bahwa dia secara alami akan berpasangan dengan tuannya, sementara dia dengan senang hati setuju. Seseorang tiba-tiba mempertanyakan, apakah mereka berencana untuk bertarung sama sekali, menggodanya karena bermalas-malasan. Tina muncul entah dari mana, dan menyadari semua orang telah berkumpul dan siap untuk mulai menakuti Shina. Riva menatapnya dengan nada gugup dalam suaranya. Tina memperingatkan semua orang untuk berhati-hati dan memberinya gelang untuk keadaan darurat beserta peluit. Haru memeriksa gelang itu dengan terkejut karena ternyata Tina merencanakan kompetisi berburu sejak awal. Yoko mengakui dia mendengar ide itu dan menganggapnya menarik. Tina menjelaskan bahwa perangkat sihir itu mencatat jumlah dan peringkat monster yang dikalahkan. Dia menjelaskan bahwa mengalahkan monster tidak akan menaikkan level mereka dan latihan berakhir pada siang hari. Dia menambahkan bahwa bekerja sama atau bersaing keduanya memiliki nilai di luar pengalaman biasa. Dengan tepuk tangan yang ceria, dia mengumumkan dimulainya latihan secara resmi. Yoko dan Mel melesat maju ke dalam hutan, siap untuk memulai perburuan. Kelompok itu menyadari mereka telah menjauh dari yang lain saat bergerak melewati hutan. Shina dengan penuh semangat mengemukakan ide berburu monster di dekatnya, jelas ingin sekali beraksi. Saat mereka berjalan bersama, Haru bertanya apakah sihir pengendali pikirannya bisa bekerja pada monster, mengisyaratkan pendekatan yang berbeda. Mereka mendiskusikan betapa merepotkannya menemukan monster yang benar-benar bisa dikendalikan, menimbang kepraktisan ide tersebut. Haru dengan tenang melangkah maju dan mulai membentuk sihir di tangannya, menandakan bahwa dia akan menangani situasi itu sendiri. Haru mengulurkan tangannya saat bola api terbentuk, panasnya menyebar sementara Shina mengawasi dari belakang. Dia dengan tenang mengamati bara yang bersinar, mengenali stabilitas dan kontrolnya. Haru membentuk bola api lebih jauh, memperlakukannya sebagai inti sambil memperkuatnya dengan elemen tambahan. Sihir itu mulai berubah. Apinya berputar saat bola itu mulai mengambil bentuk seperti binatang. Transformasi semakin intens, api sepenuhnya berubah menjadi bentuk hidup saat kekuatannya melonjak keluar. Shina terkejut setelah melihat Haru memanggil seekor kuda. Dia memperkuatnya dengan sihir berlapis, menambahkan resistensi dan zirah untuk menstabilkan konstruk tersebut. Konstruk. Senjata itu terus berevolusi saat strukturnya mengeras, berfokus pada kekuatan tusukan mentah. Haru melapisi senjata itu dengan sihir angin, mempertajam kecepatan dan daya tembusnya. Prosesnya selesai dengan tombak api yang sudah jadi berderak dengan energi, siap digunakan. Shina membeku kaget saat dia menyadari sesuatu yang tidak terduga terjadi tepat di depannya. Dia bereaksi keras, mengenali mantra itu dan menyadari itu jauh melampaui apa yang dia duga pertama kali. Beberapa konstruk api selesai terbentuk di sekitar Haru, menunjukkan bahwa dia telah menciptakan lebih dari satu. Dia mengangkat tangannya dan mengirim ksatria api ke depan, memerintahkan mereka untuk memburu monster di sekitarnya. Makhluk-makhluk itu bergerak serempak saat menjadi jelas dia mengendalikan beberapa panggilan tingkat tinggi pada saat yang sama. Haru memperhatikan ksatria panggilan yang memegang tombak api, menjelaskan bahwa senjata itu dibentuk agar sesuai dengan wujud mereka.
Sheena langsung khawatir Haru memaksakan diri terlalu jauh dengan mempertahankan begitu banyak mantra canggih sekaligus. Dia dengan santai bertanya, apakah Haru ingin menarik sedikit mana miliknya menangani situasi dengan jauh lebih ringan dari yang diharapkan. Sheena membeku saat Tina tiba-tiba memanggilnya. Fokus beralih ke gelang saat Tina mengingatkannya bahwa waktu kelas masih berlangsung. Luke dan Luna tiba-tiba mendengar suara berwibawa Tina. Dia menjelaskan bahwa gelang-gelang itu secara aktif memantau semua orang untuk keselamatan siswa. Tina dengan tegas memperingatkan bahwa perilaku tidak pantas apapun akan mengakibatkan diskualifikasi langsung dan nilai gagal. Sheena memprotes dengan frustrasi saat instruktur dengan tegas membungkamnya tanpa ruang untuk berdebat. Tina mengingatkan bahwa jika mereka melepas gelang atau bolos kelas, mereka akan kehilangan hak makan malam untuk malam itu. Sheena bereaksi dengan tidak percaya, mencengkeram dadanya saat hukuman itu sepenuhnya meresap. Dia mengeluh getir karena tidak bisa menikmati masakan instruktur, menganggapnya seperti cobaan yang kejam. Sementara itu, Luca diam-diam merenungkan peringatan itu, menyatukan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh instruktur. Dia menggambar sketsa, mengisyaratkan sebuah rencana yang terbentuk saat dia mempertimbangkan situasi dengan lebih hati-hati. Luke dan Luna mengomentari keadaan Haru, mencatat bahwa dia tampaknya juga mengalami masa sulit. Luke dengan santai menunjukkan perasaan Luna, membuatnya terpojok tanpa ragu-ragu. Dia tersentak kaget, jelas terkejut dengan betapa terus terangnya hal itu dikatakan. Panik menjadi jelas bagi Luke bahwa perasaannya tidak pernah halus sejak awal. Luke merenungkan tindakan Haru, menyadari dia mungkin telah memberi Luna kesempatan untuk berdiri di sampingnya. Dia diam-diam mengingat kata-kata Haru tentang upacara masuk, merasakan bahwa dia dengan lembut membimbingnya maju. Luke memeriksa ulang dengan tidak percaya, hanya untuk menyadari bahwa Haru benar-benar mengatakan hal-hal itu tanpa terlalu memikirkannya. Dia sadar bahwa sarannya tentang coklat tambahan terjadi saat Valentine, membuat tindakannya secara tidak sengaja menjadi bermakna. Luke mulai mengatakan lebih banyak, ragu-ragu saat pikirannya tertuju pada kurangnya kesadaran Haru yang biasa. Momen itu terpotong saat dia melihat serigala mengintai di dekatnya, mengalihkan fokus mereka kembali ke lingkungan sekitar. Luna tetap waspada saat mereka mengidentifikasinya sebagai monster hutan baja, menyadari monster itu belum menyerang dengan serius. Luke menjelaskan bahwa bahkan jika mereka mengalahkan serigala-serigala itu tidak akan menaikkan level mereka karena mereka hanyalah replika latihan. Serigala itu mengeluarkan geraman rendah saat Luna mengamati dengan tenang, memahami situasi tanpa bereaksi. Luna memperingatkan Luke bahwa ada yang tidak beres dengan serigala itu saat dia merapal mantra pendukung. Luke melangkah di depannya, bereaksi seketika terhadap ancaman itu. Dia berterima kasih pada Luna atas bantuannya sambil fokus pada musuh. Waktu seolah melambat saat beberapa serigala menyerang bersamaan. Luke menangkis serangan berat, menyadari serangan mereka membawa kekuatan yang tidak biasa. Luke mempertanyakan apakah hutan ini benar-benar dimaksudkan untuk pelajaran. Dia menyuruh Luna untuk bersiap saat dia melakukan serangan balik. Sebuah ledakan meletus di tempat serigala itu menyerang. Luke mengonfirmasi satu musuh tumbang saat debu mereda. Dia tetap waspada, merasakan lebih banyak bahaya di dekatnya. Hutan menjadi sunyi senyap, memperkuat ketegangan. Luke mengidentifikasi musuh sebagai Manak Nome. Dia mencatat mereka adalah monster peringkat tinggi dengan resistensi sihir. Luke merasakan sesuatu yang tidak normal baik dalam agresi maupun jumlah mereka saat Luna meminta instruksi saat mereka bersiap untuk bergerak. Tiba-tiba, Mel menyerbu ke depan tanpa menahan diri, menarik perhatian. Riva berteriak bahwa dia menjadi fokus monster itu dan menyerang. Mel memuji waktu serangan itu. Riva berterima kasih padanya karena bertindak sebagai umpan. Medan perang mengungkapkan lebih banyak lagi monster yang mendekat. Sementara itu, siswa lain menyadari ada terlalu banyak monster saat kalajengking raksasa terlempar ke atas. Dia menghantam mereka dengan kekuatan kasar, membersihkan area terdekat dengan percaya diri. Yoko mengonfirmasi jalan itu untuk sementara aman. Yoko bercanda tentang monster yang dikalahkan terlihat menggugah selera, sementara Ryuka dengan tegas menghentikan komentar itu. Luna mencatat bahwa musuh terus datang satu persatu, tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Berdiri di tengah-tengah sisa-sisa, dia merenungkan betapa intensnya pelajaran itu. Ryuka memanggilnya, mencoba memecah suasana yang tegang. Dia membentaknya saat dia mengejek studinya, mengubah ketegangan menjadi pertengkaran. Mai tiba-tiba berhenti, merasakan sesuatu yang halus di udara saat ekspresinya menjadi gelisah. Ketika ditanya tentang itu, dia mengakui merasakan gangguan samar, meskipun dia belum bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia fokus, mencoba menunjukkan sumber sensasi yang tumbuh di sekitar mereka. Mai bertanya-tanya apakah itu hanya monster di dekatnya, tapi dia diam-diam menyangkal penjelasan itu.
Mai membandingkan perasaan itu dengan kehadiran seorang raja kuat yang pernah dia rasakan sebelumnya, mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mai beralasan bahwa Raja Roh Api tidak akan hadir di tempat seperti ini, memperdalam kekhawatirannya. Dia menambahkan bahwa sensasi itu terasa lebih kuat dari kehadiran Lord Ifrit, membuat yang lain bingung. Saat mereka melanjutkan, seseorang memeriksa Mei, khawatir dia mungkin tidak enak badan. Sementara itu, sistem Tina menunjukkan monster-monster itu bertingkah aneh, mengonfirmasi bahwa perilaku mereka tidak normal. Dia dengan tegas menolak gagasan bahwa ini normal, menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Tina mempertanyakan apakah monster-monster itu dipengaruhi oleh sesuatu di luar area latihan. Perhatian beralih kembali ke hutan saat ketegangan meningkat, menunjukkan kehadiran tak terlihat yang mengawasi mereka. Serigala-serigala itu berhenti dan bergerak secara terkoordinasi, mata mereka tajam saat perilaku mereka menjadi disengaja. Mai dan Mei bereaksi seketika, merasakan perubahan itu dan mengunci sumber bahaya. Seekor serigala tiba-tiba menerjang ke depan, memecah keheningan dan menandakan dimulainya konfrontasi yang sesungguhnya. Rin mengamati dari langit, dengan tenang merasakan mana yang tidak dikenal yang masih ada di area itu. Dia memastikan bahwa sumbernya pasti ada di dalam hutan, mempersempit lokasi ancaman. Gangguan sihir aneh menyebar ke seluruh area saat beberapa sosok dengan kehadiran kuat muncul. Rin mengamati mereka dengan cermat dan menyadari bahwa salah satu dari makhluk ini seharusnya tidak mampu menjadi lebih kuat. Adegan beralih ke ruang gelap yang tak menyenangkan yang terkait dengan reinkarnasi, di mana gagasan tentang dewa jahat dan kutukan yang membayangi tersirat. Perspektif dingin Nox terungkap, menunjukkan bahwa membiarkan mereka mati terlalu cepat akan sia-sia, kecuali hidup mereka melayani tujuan yang lebih besar. Pikiran itu berlanjut saat menjadi jelas bahwa tujuannya bukanlah kehancuran segera, tetapi membiarkan mereka hidup cukup lama untuk menjadi berharga. Nox mencatat bahwa reinkarnasi yang digabungkan dengan kutukan menghabiskan sihir dalam jumlah yang sangat besar. Dia memerintahkan Rin untuk menemukan kutukan yang cocok dari rak buku Shikigami yang memenuhi kondisi tertentu, dan dia menerima tugas itu. Narasi menjelaskan bahwa bahkan jika hanya ada satu pilar lemah, seseorang yang dipanggil dari dunia lain tetap menjadi pahlawan dunia itu. Ditambahkan bahwa mereka yang diberkati sejak lahir dengan tubuh dan kemampuan berbakat dibimbing ke lingkungan yang menguntungkan. Adegan beralih kembali ke Rin di masa sekarang saat dia mengonfirmasi kondisi target, mencatat bahwa orang itu tetap lemah dan tidak mati. Rin mulai mencari sendiri, mengakui bahwa akan butuh waktu untuk menemukan kutukan yang tepat. Dia menggali koleksi besar, menyadari kutukan yang dia cari memiliki kekuatan yang signifikan. Sebuah buku kutukan khusus ditarik keluar, menimbulkan pertanyaan apakah kutukan yang memperbaiki status seseorang terlalu sederhana. Rin menemukan bahwa kutukan itu disembunyikan di rak rahasia, hampir terlewatkan meskipun kekuatannya. Nox berkomentar bahwa ada banyak kutukan seperti ini, mengakui dia tidak bisa mengingat semuanya. Rin bereaksi terhadap gagasan terjebak di level 1 selamanya, mengakuinya sebagai jalan yang langsung menuju keputusasaan. Dia berkomentar bahwa tepat ketika seseorang mendapatkan harapan setelah bertemu dewa, sebuah putaran kejam menyusul, menemukan keputusasaan jiwa yang bereinkarnasi, yang menghibur saat Nox menunjukkan kegembiraan yang jelas. Perhatian beralih ke buku mantra itu sendiri, mengisyaratkan bahwa buku khusus ini tidak biasa. Terungkap bahwa buku mantra itu disegel, menjelaskan mengapa itu tidak diperhatikan begitu lama. Dewa Kegelapan pernah mencoba menciptakan kutukan batas stat yang secara tidak sengaja membekukan seluruh sistem status. Kutukan itu dijelaskan memungkinkan penggunaan sihir tak terbatas selama korban tetap di bawah tingkat kekuatan yang tetap. Terungkap bahwa Dewa Kegelapan awalnya bermaksud memberikannya kepada pengikut setia, tetapi setelah begitu banyak waktu berlalu, dia benar-benar lupa baik efek maupun keberadaannya. Akibatnya, kutukan fiksasi status akhirnya diberikan pada Haru. Akibatnya ditunjukkan saat sihir dewa perlahan terkuras habis dengan dewa jahat membayar harga yang mahal untuk ritual tersebut. Kembali ke masa sekarang, Rin mencoba mantra penglihatan jauh untuk menemukan orang yang terkena dampak, tetapi dia gagal menemukannya dan bertanya-tanya apakah dia mungkin sudah mati. Rin menyadari pahlawan generasi berikutnya belum dikonfirmasi dan menyimpulkan bahwa target masih hidup. Dia beralasan bahwa kegagalan penglihatan jauhnya mungkin disebabkan oleh penghalang besar yang menutupi area tersebut. Waktu dipertanyakan karena tidak jelas berapa tahun telah berlalu sejak kutukan itu diberikan. Rin tiba-tiba bereaksi, akhirnya merasakan kehadiran orang itu. Lokasi itu terlihat saat dia mengidentifikasi sumbernya berada di dalam hutan.
Pengumuman darurat dikeluarkan, memerintahkan semua orang untuk segera kembali ke titik awal karena kelas ditangguhkan. Siswa diberitahu untuk menjaga jarak sementara instruksi disiarkan ke semua peserta. Riva melihat sekeliling dengan bingung, menyadari bahwa Tina tidak terlihat dimanapun. Seseorang bersiap untuk eskalasi, mengakui bahwa mantra skala besar mungkin perlu dilepaskan. Tina berdiri siap saat monster mulai bergerak, memperingatkan semua orang untuk tetap waspada. Tina melangkah maju dan memanggil, melihat Rin di dekatnya. Rin muncul melayang di udara, kehadirannya ditandai oleh aura sihir yang kuat. Tampilan dekat mengungkapkan ekspresi tenang Rin saat dia melihat ke bawah ke tanah. Tina menghadapinya secara langsung, menuntut untuk tahu siapa dia. Saat dia bergerak melewati hutan, dia menyadari perilaku monster itu dipengaruhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia dengan tenang mengidentifikasi sumber di balik gangguan itu, menunjuk orang luar sebagai penyebab sebenarnya. Nalurinya bereaksi saat garis keturunannya merespons, mengungkapkan bahwa kehadiran di hadapannya terikat pada dewa jahat. Tina mengunci pandangannya ke depan, memutuskan bahwa inilah yang harus dia kalahkan. Dia melangkah maju tanpa ragu-ragu, menutup jarak dengan niat. Rin bereaksi kaget, menyadari Tina sudah bergerak. Tina menyerbu ke depan dan menuduh Rin sebagai orang yang mengendalikan monster hutan. Tanpa ragu-ragu, Tina melancarkan serangan mematikan yang dimaksudkan untuk membersihkan ancaman. Rin bereaksi kaget dan segera mencoba menghentikan serangan itu. Pukulan itu meledak dalam ledakan dahsyat yang merobek udara. Para siswa di kejauhan menjadi panik saat mereka menyaksikan ledakan itu dan menyadari Tina terjebak di dalamnya. Tina menahan diri di udara, mata terbelalak saat dia menyadari serangan itu gagal menyelesaikan targetnya. Keterkejutan muncul ketika akibatnya hilang dan menjadi jelas serangannya tidak berpengaruh. Rin berdiri tanpa cedera di dalam awan yang menyebar, dengan tenang mengakui situasi tersebut. Pandangan dekat pada Rin tidak menunjukkan permusuhan, hanya kesadaran yang tenang saat dia mengamati Tina. Dalam perubahan mendadak, Tina ditarik ke bawah saat formasi sihir yang kuat aktif di bawahnya. Rin tersentak di udara saat kekuatan tiba-tiba mengganggu kendalinya, membuatnya bingung oleh serangan balasan. Tina terlempar melintasi kanopi hutan, berputar saat sisa sihir membuntutinya. Dia mendapatkan kembali keseimbangannya di udara, menstabilkan diri dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Sesuatu berkilat di atas saat pepohonan di sekitarnya bereaksi, cabang-cabangnya membengkok di bawah tekanan yang tak terlihat. Rin terdorong mundur oleh kekuatan yang sama, menyadari bahwa pengaruhnya atas hutan sedang ditimpa. Rin menstabilkan dirinya di udara, menyadari dia belum bisa mundur dan memaksa sihirnya untuk bertahan. Sebuah lingkaran sihir besar menyala di bawah mereka saat energi yang tidak stabil melonjak ke atas. Tiba-tiba Tina mendekat dari belakang, melancarkan serangan sebelum Rin sempat bereaksi. Teriakan tajam memecah udara saat bentrokan itu menarik perhatian dari bawah. Tina melepaskan ledakan dahsyat, membuat Rin lari dengan panik. Rin menahan tekanan yang membakar, menyadari kedekatannya dengan dewa jahat adalah sumber reaksi itu. Dia mulai mengerti dan paham bahwa terus bertindak hanya akan memperburuk situasi. Saat api berkobar, Rin merasakan bahwa sang pencipta mungkin akan menyadarinya jika ini terus meningkat. Di bawah, seseorang tiba-tiba bergerak, melompat ke arah kekacauan yang terjadi. Rin berbalik dengan tajam saat dia menyadari kehadiran itu, mengenali haru. Ekspresi Rin melunak saat dia menyadari kehadiran Tina saja sudah cukup untuk menstabilkan situasi. Tina menangkap Rin di udara, menariknya menjauh dari api saat bahaya mereda sejenak. Momentum itu memisahkan mereka saat Tina mendarat sementara Rin terlepas dari genggamannya. Rin diam-diam mempercayakan Tina untuk melindungi yang lain, membentuk mantra terakhir dengan tekad yang tenang. Dengan senyum tipis, Rin bersiap untuk bertindak sendiri, mengisyaratkan hadiah perpisahan saat Tina melihatnya. Tina merasakan ada sesuatu yang salah saat rasa dingin yang tajam menjalari tubuhnya, ekspresinya menegang karena waspada. Gelombang yang menyilaukan meletus di depan, dan Tina secara naluriah mengulurkan tangan, berteriak agar itu berhenti. Matanya terbelalak saat menyadari serangan itu sudah menembus, menyerang terlalu cepat untuk dicegat. Dari kekacauan itu, sesosok monster muncul, dan Tina bereaksi kaget saat ancaman itu mendekat. Makhluk itu meluncur ke bawah tak terkendali, memperingatkan bahwa jika begini terus mereka akan jatuh langsung ke tanah. Sheena berteriak kaget, memanggil Tina sambil mengulurkan tangan ke arah kekacauan. Dari kejauhan, para siswa melihat siluet yang jatuh, menyadari dengan tak percaya bahwa itu mungkin Tina. Mata Haru terbelalak saat dia merasakan ada sesuatu yang sangat salah, kepanikan mulai muncul. Dia mendongak dan meneriakkan nama Tina, menyaksikan tanpa daya saat dia terus jatuh. Tiba-tiba, Yoko muncul dan memerintahkan monster itu untuk melepaskan Tina.
Saat mereka jatuh di udara, monster bertopeng itu menyeret Tina bersamanya sementara Yoko mengejar mereka dari bawah. Mendekati jarak, Yoko mengepalkan tinjunya dan berteriak marah memanggil monster itu saat dia bersiap untuk menyerang. Saat mereka jatuh, monster itu mengayunkan pukulan kuat ke bawah ke arah monster bertopeng sementara Tina terperangkap di antara mereka. Yoko mendekat di udara mengunci monster itu dengan tatapan tajam saat kebingungan melintas di benaknya. Dia memutar tubuhnya dan melancarkan tendangan terbang, tetapi monster itu bahkan tidak terlihat bereaksi. Tendangan itu mendarat dengan keras, dampaknya meledak keluar saat tubuh monster itu tersentak akibat pukulan itu. Menyaksikan dengan panik, Yoko berteriak pada Riva untuk menyelamatkan guru saat mereka terus jatuh. Riva bereaksi dengan jengkel, meletakkan tangannya ke bawah saat dia bersiap untuk campur tangan meskipun dalam kekacauan. Tina berputar tak berdaya di udara, tubuhnya benar-benar terbalik saat kehilangan kendali. Riva berteriak frustrasi, menyuruhnya mengatakan sesuatu sebelum melompat, lalu dengan mendesak memanggil Mel untuk menangkap Tina. Mel maju tanpa ragu-ragu, berteriak agar mereka menyerahkannya padanya saat angin berputar di sekitar tinjunya. Dia menendang pohon dengan kecepatan penuh, meluncurkan dirinya ke atas untuk mencegat Tina di tengah kejatuhannya. Mel menabrak pepohonan, dahan-dahan patah saat momentumnya membuka jalan ke bawah. Dia berputar di udara dan mengulurkan tangan, nyaris tidak bisa mendekat saat Tina terus jatuh. Mel akhirnya menangkap Tina dan menyerap dampaknya saat mereka menghantam tanah bersama-sama. Ryuka bergegas dengan cemas, memanggil Tina saat melihatnya terbaring tak bergerak. Mel segera meminta penyembuhan dari Ryuka, menyadari bahwa Tina sudah pingsan. Tina terbaring tak sadarkan diri saat para siswa memeriksa kondisinya, menyadari ada sesuatu yang sangat salah di luar luka yang terlihat. Yoko dipanggil dengan mendesak saat Ryuka menopang Tina dan mencoba membuatnya tetap stabil. Ryuka merasakan sesuatu yang tidak wajar dan dengan cepat mengidentifikasi penyebabnya sebagai racun, bukan kerusakan fisik. Yoko menenangkan diri dan tetap waspada saat situasi menjadi lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Di dekatnya, monster itu mengepalkan tangannya tanpa suara, mengisyaratkan bahwa ancaman yang bertanggung jawab masih dekat. Yoko menyadari Tina pingsan karena racun, memastikan penyebab sebenarnya dari serangan itu. Tiba-tiba, Yoko terkejut saat Luna meneriakkan teknik pernapasan. Dia mengaktifkan beberapa buff sekaligus, memperkuat pertahanan, meningkatkan kekuatan dan kecepatan, dan memasang pelindung berlapis. Yoko memanggil Luna, berterima kasih atas peningkatan kekuatannya. Dia memperingatkan untuk menjaga jarak dari monster itu, menyimpulkan bahwa mereka akan membutuhkan kekuatan luar biasa untuk menembus pertahanannya. Dalam kilas balik, Yoko kesulitan bergerak dan menyadari dia tidak bisa memaksakan diri lebih jauh dalam kondisinya saat ini. Saat Ryuka bercanda tentang menang WO, Yoko dimarahi untuk tetap diam, sementara dia mengakui bahwa dia telah menjadi beban. Ryuka dengan blak-blakan menolak gagasan itu, menolak untuk menganggap enteng situasi ini. Dia menjelaskan bahwa saat Yoko pingsan, Haru memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Yoko menyimpulkan bukan karena Tina lemah, tetapi musuhnya jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Sebuah peringatan terdengar saat Edgar melihat celah dan bergerak untuk menyerang. Ryuka merenung bahwa dia tidak pernah menyangka seorang Dragonkin akan menerima simpati dari manusia, tetapi dia senang Yoko diakui. Saat ini, dia menenangkan diri dan menyadari ini bukan turnamen melainkan pertarungan nyata dengan nyawa sebagai taruhannya. Meskipun tahu musuhnya lebih kuat, Yoko maju, menyatakan dia akan melakukan semua yang dia bisa dan melepaskan cakar naga. Gelombang kejut yang hebat menerjang hutan, menghamburkan puing-puing saat bentrokan terus berkecamuk. Haru dan Shina bersiap sementara Shina mengamati dengan cermat dan mengenali kekuatan Dragonkin yang tak salah lagi dan memastikannya dengan tekad. Yoko berterima kasih kepada Luna atas dukungannya bahkan saat dia tetap waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh lawan mereka. Dia mengakui masih tidak bisa lengah karena hampir kehabisan seluruh mana meskipun dibantu Luna. Yoko mengulurkan tangannya ke arah Luna dan Luke, mendesak mereka untuk bergerak cepat. Dia memerintahkan mereka untuk membawa Tina dan keluar dari area itu selagi masih bisa saat tanah terus runtuh. Tiba-tiba, Haru memperingatkan Yoko tentang sesuatu di belakangnya. Dia langsung berbalik, menyalurkan kekuatan ke lengannya saat dia bersiap. Musuh bergerak lagi, gerakan mereka menandakan serangan lain yang akan segera terjadi. Tanah meledak dengan hebat saat puing-puing dan tekanan melonjak keluar, memaksa semua orang untuk bersiap. Luke dan Luna membeku kaget, merasakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya mendekat. Haru melangkah maju secara naluriah, mengangkat tangannya saat matanya terkunci pada ancaman itu. Kehadiran yang berat mendarat, kaki monster itu tenggelam ke dalam tanah saat energi yang tidak menyenangkan terpancar keluar.
Sheena menyipitkan matanya dan memastikan tanpa ragu bahwa musuh di hadapan mereka adalah iblis. Monster itu berdiri dengan tenang, tubuh besarnya memancarkan ancaman saat menatap Yoko. Luke berteriak dan melepaskan ikatan petir, petir menyambar ke depan untuk menahan iblis itu. Rantai listrik yang berderak melilit tubuh monster itu, menghantam keras saat serangan itu mendarat. Iblis itu menyeringai di balik topengnya, tidak terpengaruh. Banyak matanya berkilau geli. Seseorang dengan mendesak berteriak agar Yoko mundur saat iblis itu membalas dengan kekuatan yang luar biasa. Yoko menyadari kebenarannya bahwa ketika seorang Dragonkin berubah, sisiknya mengeras seperti baja dan hanya seseorang di levelnya yang bisa mengulur waktu. Monster itu meregang saat rantai petir menegang dan memercik, tubuhnya nyaris tidak tertahan. Yoko mengencangkan kuda-kudanya, merasakan bahaya saat tekanan tiba-tiba berubah. Sheena meneriakkan peringatan saat mananya melonjak tajam, mendesak Yoko untuk segera mundur. Langkah kaki memasuki tempat kejadian, dan Mei bereaksi dengan tak percaya, pertama menyebutkan tentang seorang wanita berpakaian merah dan sekarang iblis juga. Menonton dari pinggir, Mai dan Mei ragu-ragu, bertanya-tanya apakah mereka harus benar-benar membantunya dan memutuskan untuk terus mengamati untuk saat ini. Mai tiba-tiba berhenti tak percaya, dengan tenang beralasan bahwa jika Haru bahkan tidak bisa menangani ini, maka tidak ada gunanya khawatir lebih jauh. Mei menambahkan bahwa itu hanya membuktikan dia tidak layak untuk dibuatkan perjanjian, ekspresinya tegas dan tidak terkesan. Setelah jeda singkat, mereka diam-diam setuju, memilih untuk mundur, dan melihat bagaimana kelanjutannya. Mai dengan lembut memanggil Haru, memicu kilas balik saat dia bertanya mengapa Mai memanggilnya seperti itu lagi. Dia teringat akibat dari insiden di tempat latihan, yang menunjukkan gedung akademi yang rusak. Dalam ingatan itu, Mei memuji Haru karena betapa hebatnya dia saat itu dan dengan berani bertanya apakah dia mau membuat kontrak dengannya. Menegaskan bahwa dia adalah Tuan Haru baginya, Mei diejek dengan lembut karena terlalu kaku dengan memanggil Haru Tuan. Sementara itu ditunjukkan bahwa bahkan Sheena sendiri membuat kontrak dengannya dan mengendalikan rubah ekor 9 di usia yang begitu muda sudah mengesankan. Sebuah kilas balik singkat menyoroti Haru yang melepaskan api yang luar biasa, menekankan besarnya kekuatannya. Mai dengan penuh semangat berkata bahwa jika dia bisa membuat kontrak dengan Haru, dia pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mei ragu-ragu, diam-diam mulai menyebut nama Mai saat ekspresinya menjadi serius. Dia menjawab dengan tenang bahwa Mai bisa berkata begitu hanya karena dia belum pernah membuat kontrak dengan manusia. Mai meminta maaf dengan lembut, mengakui dia terlalu bersemangat saat ekspresinya melunak. Dia meyakinkan Mai bahwa dia tidak akan pernah memaksanya membuat perjanjian, mengingatkannya bahwa dia ingin memilih dengan hati-hati kali ini. Sebuah adegan reflektif menunjukkan Mai tetap di sisi Mei, berharap suatu hari nanti dia akan bertemu dengan penyihir air yang benar-benar ingin diajak berkontrak dan mengingat bagaimana mereka pernah berharap untuk berbagi kontraktor yang sama bersama. Saat tangan mereka terlepas, momen itu bertahan, menunjukkan penerimaan dan pertumbuhan yang tenang. Mai merenung bahwa meskipun perasaan itu sedikit sepi, dia senang kakak perempuannya akhirnya belajar untuk melepaskan. Saat ini, Mei ragu-ragu, pikirannya melayang. Dia menyatakan bahwa jika semua orang benar-benar dalam bahaya, maka mereka akan ikut campur dan bertarung bersama mereka, berdiri teguh dengan tekad. Mai menoleh padanya, memanggil namanya saat dia memproses keputusannya. Dia langsung ceria, setuju dengan antusias dengan Mei. Mereka memutuskan untuk mendekat tanpa penundaan. Serigala Mai tiba-tiba bereaksi, menunjukkan taringnya saat dia bertanya ada apa. Dia merasakan bahaya dan memperingatkan bahwa ada sesuatu yang datang ke arah mereka, menyadari sihir itu terasa setara dengan Tuan Ifrit. Serigala-serigala itu menegang saat kehadiran yang kuat semakin dekat, kedatangannya disertai dengan panas yang menyesakkan. Mei mengakui dia tidak sepandai Mai dalam hal api, namun bahkan dia bisa dengan jelas merasakan mana yang kuat mendekat. Dari kejauhan, sesosok berpakaian merah muncul melalui kabut panas, diawasi dengan cermat oleh para serigala. Seorang kesatria berbalut baju zirah bercahaya muncul, api berputar di sekelilingnya saat kehadirannya menghanguskan udara. Mai menatap dengan kagum, menyebutnya indah saat dia merasakan kemurnian yang luar biasa dalam api di hadapannya. Roh seperti unicorn muncul di hutan, bersinar saat mengeluarkan jeritan tajam di bawah cahaya yang menyala-nyala. Terkejut, Mai bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, menyadari fenomena itu bukan sihir dan mengingat legenda tentang sesuatu yang serupa. Gerakan tangan yang halus mengisyaratkan bahwa kekuatan misterius itu telah lenyap sama tiba-tibanya, seperti saat ia muncul. Mai dipanggil, perhatiannya kembali saat dia berbalik untuk merespons. Dengan semangat, Mai menyatakan bahwa dia perlu melihat kebenarannya sendiri.
Yakin, dia beralasan bahwa jika kekuatan itu benar-benar mantra Haru, dia akan memintanya langsung untuk membuat perjanjian dengannya. Mei ragu-ragu, diam-diam mempertimbangkan kemungkinan itu saat keraguan dan rasa ingin tahu bercampur dalam ekspresinya. Pikiran itu tetap ada bahwa jika Tuan Haru juga bisa menggunakan sihir air, semuanya akan berubah. Bahkan mengetahui bahwa tinggal bersama Mai selamanya tidak mungkin, pikiran itu tetap ada dalam keheningan. Mei mengakui bahwa hanya membayangkannya saja membuat dadanya sesak, berharap itu bisa menjadi kenyataan. Mai terus maju, bertekad untuk tidak melepaskan kakaknya, menolak untuk tertinggal. Tiba-tiba, gerakan meledak saat monster itu menyerbu masuk, menerobos hutan dengan kekuatan. Terkejut, Yoko bereaksi seketika, matanya terbelalak saat merasakan ancaman yang datang. Dia tiba-tiba menyadari sisik di lengannya retak, menyadari kulit naganya telah rusak. Detik berikutnya, dia memutar tubuhnya dan melakukan serangan balik, nyaris tidak bisa mengimbangi kecepatan monster yang menyilaukan. Sebuah serangan tajam mendarat melukainya saat kekuatan itu merobek pertukaran serangan. Nama Riva diteriakkan dengan kaget saat momen itu membeku, menandakan perubahan mendadak dalam pertarungan. Tangan yang terputus dan bersisik jatuh ke tanah, mengakhiri bentrokan dengan brutal. Yoko menahan diri, memegangi lengannya yang terluka. Yoko meringis saat menyadari bahwa serangan iblis pun dilapisi racun, memperburuk kondisinya. Luke dan Luna bereaksi dengan waspada saat mereka merasakan bahaya meningkat. Haru tertegun sementara Luke menajamkan ekspresinya saat dia mulai membentuk mantra. Dia melepaskan serangannya, mengeluarkan cambuk cahaya. Luke mengayunkan cambuk cahaya, menarik Yoko tanpa ragu-ragu. Seseorang tiba-tiba memanggil Haru dengan mendesak, memintanya untuk bergegas dan mencari tahu sesuatu tentang iblis itu sebelum terlambat. Luna panik, memperingatkan bahwa jika iblis itu terus begini, semua orang di sana akan terbunuh. Frustrasi memuncak saat Luke mengertakkan gigi, mengakui bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bertindak cukup cepat. Luke berteriak pada Haru untuk menggunakan kekuatannya jika dia benar-benar memilikinya, mendorongnya untuk bertindak. Haru ragu-ragu dan mengakui dia sudah mencoba merapal mantra, tetapi tidak ada yang merespons. Saat dia tersandung ke depan, Haru menyadari dia harus mendekat meskipun ragu-ragu. Sebuah lingkaran sihir tiba-tiba terbentuk di bawah kaki iblis, menandakan akhirnya ada reaksi. Iblis itu memperhatikan aktivasi tersebut dan mengalihkan perhatiannya ke sumber mantra. Haru dengan mendesak memanggil Mei saat sesuatu berubah di medan perang. Mei mempertahankan formasi sihir tetapi menyadari dia telah kehilangan jejak kuda api di tengah kekacauan. Kaki kuda api itu muncul kembali, membakar tanah saat ia menyerbu ke depan sekali lagi. Mei terkesiap saat merasakan kehadirannya lagi, sementara Haru menyadari makhluk panggilan itu telah kembali. Kuda api itu melesat ke depan dalam semburan api, bergerak untuk bergabung kembali dalam pertarungan dengan kekuatan penuh. Ksatria berbaju zirah itu berbenturan langsung dengan iblis, senjata mereka beradu dengan keras. Iblis itu mundur saat topengnya direnggut, sejenak tertegun oleh serangan balik yang tiba-tiba. Ksatria itu mengayun dalam busur lebar, menebas melewati iblis saat darah menyembur ke udara. Melihat petarung baru itu, Riva ragu-ragu dan bertanya apakah prajurit ini adalah sekutu. Monster itu membalas dengan tindakan, melancarkan serangan berat lainnya ke tubuh ksatria itu. Luka muncul di perut ksatria itu. Namun, posisi mereka berubah ketika ksatria itu malah menusuk monster itu. Menyadari titik balik, Haru menyimpulkan bahwa inti iblis itu telah dihancurkan. Meskipun mengalami kerusakan fatal, iblis itu menggeram dan memaksa dirinya maju, menolak untuk jatuh begitu saja. Lengannya tiba-tiba beregenerasi. Haru menyadari kemampuan iblis itu membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Shina dengan tenang menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah dengan menghancurkan intinya sepenuhnya, bahkan jika itu berarti menggunakan kekuatan sihir penuh. Dia berhenti sejenak saat beratnya keputusan itu terasa, ekspresinya menjadi serius. Tina meringis kesakitan, jelas mencapai batas fisiknya. Tina memeriksa situasi saat Mel memperingatkan Tina bahwa dia tidak bisa memaksakan diri lebih jauh lagi. Haru mengamati dengan cermat saat suasana berubah, merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar. Shina menyipitkan matanya dengan tenang mengkonfirmasi keputusannya. Dia mengungkapkan bahwa dia akhirnya telah menyimpan energi yang setara dengan 2 ekor, auranya berkobar dengan hebat. Menyatakan ini demi Haru, dia melepaskan sihirnya sepenuhnya, melepaskan gelombang kekuatan yang membara. Dia memerintahkan semua orang yang terperangkap oleh penghalang untuk masuk ke dalam, menyerahkan gerakan terakhir pada Haru. Tina berterima kasih pada Shina saat api terus berkobar di sekelilingnya, mengakui dukungannya. Shina mendesak tuannya untuk tidak menahan diri, dan Haru memanggil namanya saat dia menenangkan diri.
Sebelum pertarungan berlanjut, Tina meminta bantuan pada Haru, ekspresinya serius. Dia menyatakan bahwa iblis itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan biasa. Dia menjelaskan bahwa satu iblis mampu melenyapkan seluruh negara kecil dan bahkan kehilangan anggota tubuh tidak akan memperlambatnya. Iblis itu berdiri terluka namun tidak menyerah dan dijelaskan bahwa hanya daya tembak yang luar biasa yang bisa menghabisinya dengan menghancurkan intinya sepenuhnya. Tina berteriak padanya untuk memberikan semua yang dia miliki dan melindungi semua orang. Ekspresi Haru mengeras saat dia menenangkan dirinya. Dia memberi aba-aba, menghitung mundur saat dia menyatakan mereka akan menjatuhkan iblis itu bersama-sama. Haru mengumpulkan apinya di tangannya, bersumpah dia tidak akan membuat kesalahan lagi saat kekuatannya melonjak ke puncaknya. Haru merespon seketika, api berkobar di sekelilingnya saat dia memberi isyarat bahwa dia siap. Mempercayai keyakinan yang diberikan padanya, dia mengumpulkan kekuatannya dan berkomitmen penuh. Bertekad untuk tidak gagal kali ini, dia melepaskan api yang terkondensasi dalam satu serangan penentu, melepaskan tombak api yang menyala-nyala ke arah inti iblis.